Oke, match terakhir di hari ini. Kita lihat Royal Derby kita yang ke-37. Wih, keren juga. Mantap juga. Onyx sih, aku pegang Onyx sih. Onyx masih kuat, bro. Apakah RRQ tidak percaya sama Zunes dan Res sehingga menurunkan Diren dan juga Sutsujin? Kita nggak tahu untuk di Royal Derby ini ya, guys. Kita percepat sedikit aja langsung aja ya, guys ya. Sini. Oke. Langsung. Mantap ya. Pertemuan antara raja-raja nih, dan ini yang udah ditunggu-tunggu juga sebenarnya sama semua sobat Mobile Legends ya, walaupun memang dilaksanakan secara online, tapi tenang, kita akan berusaha untuk membawa vibes-nya agar sampai ke kalian. Yes, dan juga tentunya ini laga ke-37 Royal Derby, pertemuan dua raja, satu win streak harus terhenti. Dan kalau salah tidak dari data BMKB yang saya sudah cek, dari data NASA yang saya miliki, ini kalau nggak salah klasemennya sama ya Profesor ya? Kalau ngomongin klasemen sebenarnya Onyx agak sedikit berbeda karena mereka benar-benar belum kalah game sama sekali, Ji. Itu aja sih yang ngebuat mereka sangat superior di 3 minggu awal ini. Karena kalau kita ngomongin soal bagaimana kecurian game, RRQ sempat mengalami hal tersebut, bahkan kekalahan match pun pernah mereka dapatkan. Tapi kalau buat ngomongin Onyx nih, even not a single game, mereka benar-benar lagi ada ya di atas langit gitu loh, seperti title dari Sonic juga. Ya, kalau nggak salah dari data yang saya miliki 18 Onyx dan 18 RRQ yang sudah mereka miliki. Apakah bukan begitu Profesor dan juga Lim? Oh iya, itu untuk match up ya antara pertandingan seluruhnya, dan ini mungkin akan menjadi pertandingan yang cukup menarik karena akan berpengaruh dengan hasil yang mana nih yang ke-19. Bentar, sabar ya, biar enak nih kita ngobrolnya nih. Kita invite kali ya, ini salah satu senior juga dari salah satu tim nih, dari tim Raja juga. Ayo siapa ayo? Aku penasaran, aku kaget banget. Oh my god, Tuturu. Halo Tuturu. Halo Tuturu. Halo guys. Sehat Tuturu. Baik. Halo, apa kabar semua? Baik. Pada Gimana kabar? Muka lu nggak bisa biasa aja. Loh, Gimana deh? Gua kan mau nge-mix San situ loh. San saja bisa begitu, masa gua enggak? Oh, Joker Face. Iya benar. Oke. Tapi kali ini Dek, ini laga yang cukup bergengsi, Royal Derby ke-37. Karena yang menang hari ini akan mendapatkan poin lebih. Karena kebetulan 18-18 sama. Nah, menurut Deki sendiri, ngelihat Royal Derby dari tahun ke tahun, gimana? Ya. Tahun ke tahun sih pastinya lebih tergantung sih, up and down sih Royal Derby itu ya. Kadang RRQ di atas, kadang Onyx di atas, kadang RRQ di bawah. Tapi yang lebih di bawahnya tetap EVOS sih. Oke. Gitu ya? Iya. Oke. Klasmen. Sabar, gini kita sapu aja. Kalau ngomong sama Tuturu emang harus begitu. Harus agak cukup tensi. Oke, lebih ke sabar nggak sih nungguin punchline terakhirnya soalnya. Oke, tapi waktu itu nih. RRQ kan nggak pernah kehabisan golden ya, dari eranya Tuturu, dari Slim, Skylar. Sekarang ada Toy nih. Tapi Toy akan berhadapan dengan Skylar. Gimana nih menurut Bang Tuturu? Ini lebih ke adu gengsi nggak sih kalau menurut gua ya. Soalnya ini bakal menjadi ajang pembuktian nggak sih. Toy akan menggantikan Skylar secara di RRQ juga kan. Skylar udah pindah ke Onyx. Sebelumnya Skylar itu katanya tulang punggung RRQ. Sekarang mungkin tulang punggungnya nggak di RRQ lagi, di Onyx. Tapi Onyxnya udah jago sih trio mid-nya. Mungkin Toy bisa membuktikan kali ya tulang punggung sebenarnya di RRQ itu siapa sekarang gitu. Gue demen banget lah. Tapi Tuturu, boleh dong kasih sedikit ini perbedaan antara God Laner zaman dulu atau kita bilang side laner zaman dulu sampai di God Laner era hari ini. Perbedaannya apa sih yang cukup signifikan, Tuturu? Lebih ganas aja sih kalau menurut gue sekarang sih. God Laner sekarang sih lebih matang aja ya. Secara mekanik udah nggak usah diraguin lagi, udah pasti lebih
jago daripada era-era yang dulu. Era-era dulu kan lebih hero-nya masih terbatas ya, sama Betul. spell-spellnya juga masih yang agak-agak lain lah dari yang sekarang itu, spell-spell sekarang. Sekarang kan banyak assassin-assassinnya lincah banget yang bisa ke Godland. Kalau zaman dulu tuh assassinnya masih minim banget untuk yang ke Godland ya, jadi lebih handling positioning. Tapi di era sekarang itu positionnya lebih ekstra lagi sih, lebih ke team play sih menurut gua. Oke, berarti Ya. bukan hanya tentang positioning ya, karena dulu positioning itu menjadi poin utama, sekarang udah ke team play ya Tutur ya. Ya, benar sekali. Oke, nih. Oke, Lip, ada lanjut data lagi nih, nih. Ada data dari Rins dan juga Suns nih. Mungkin Tuturu ngeliat Suns juga pemain yang senior juga daripada Rins ya. Cuma kalau dibandingkan nih sejauh apa nih kira-kira menurut Tuturu? Waduh, jauh. Kalau menurut gua sih, walaupun gua RRQ banget nih ya, mid lane di Indo itu sekarang tier 1 tetap Suns Goat sih menurut gua ya. Udah nggak ada obat, nggak ada perdebatan sama sekali. Siapapun yang mau debat sama Suns itu nggak bakal bisa sih. Suns Goat. Oke, Tutur, kalau memang menurut statement Tutur seperti itu, apa yang membuat dia jadi Suns Goat banget selain mechanical-nya? Instingnya tajam banget sih. Menurut gua sih Suns ini bukan player-player yang bisa ditebak gitu loh pergerakannya. Kayaknya pergerakan dia tuh selalu mengikuti insting dia itu yang kayak go big or go home gitu loh. Kayak gamble-nya tuh kayak apa ya? Kalau dijelasin secara MOBA itu mungkin bisa lebih ke predik kali. Dia bisa ngepredik movement kayak core-core-nya tuh mau di mana. Secara kan Suns dulu kan player core ya. Jadi kayak dia tuh tahu gitu pergerakan core tuh mau ngapain gitu. Oke, one step Oke. ahead berarti Berarti- ya. Yap. One step ahead. Nah, untuk Tuturu, kan Tuturu tadi bilang, oke nggak bisa didebatin, Suns Goat. Nah, Tuturu tapi dari sisi RRQ banget. Nah, gimana cara Rins ini bisa mengatasi Suns Goat yang bisa kita bilang udah memasuki fase sempurna sebagai mid laner? Rins. Waduh, fase sempurna ya. Kayaknya belum mateng sih Rins. Secara masih jauh sih menurut gua ya kalau Rins ya. Bukannya gua ngerendahin Rins ya, cuman kalian tahu sendiri ya, RRQ bukan melahirkan talenta Godland doang sih, tapi talenta Duta First Blood juga kayaknya nempel ya di RRQ ya. Dari dulu tuh Oke, kayaknya. Duta First Blood. Terus ada nggak tips and trick dari Tuturu untuk Rins menghadapi Suns? Untuk menghadapi Suns? Jangan kepancing sama Sans saya sih menurut gua. Sans itu pandai banget pancing emosi sama pergerakan orang gitu loh. Jadi Rins harus lebih sabar, lebih mateng. Kalau lawannya tuh Sans kuat sih. Gimana Profesor? Sabar. Oh iya, tapi kalau emang ngomongin Suns emang terlalu kompleks ya. Makanya tadi sampai dibilang sama Tuturu juga, ya emang best mid laner Ya. so far di MPL ID. Bahkan Setuju, untuk setuju, mengejar setuju, Suns setuju. kayaknya secara statistik, secara data ini sangat-sangat jauh sekali. Tapi ya team play sempat di-mention juga sama Tuturu tadi tuh, Ranger Mas. Dan ya mungkin balik lagi kali ya, kita ngomongin soal antar gold lane nih. Balik lagi nih, karena kan mungkin ada perbandingannya sedikit nih. Tadi kan Suns sama Rain, sekarang Skylar yang mungkin ada di Onyx dan juga Toy. Kalau menurut Tuturu sendiri nih, apakah Tuturu orang yang percaya bahwa generasi muda ini bisa menyusul pendahulu-pendahulunya, termasuk berarti Toy bisa menyusul Skylar gitu? Pastinya dong. Pasti banget. Apalagi kalau kita ya sebagai yang udah senior ya, senior banget deh pokoknya, gila. Bukan senior, Enggak sih, veteran. Legenda kalau kata orang mah. Ya, Gak bisa lah, tapi yang muda pasti akan lebih maju nggak sih daripada yang tua secara refleks, secara pergerakan, otak sama tangan udah pasti nggak sinkron nggak sih kalau yang tua sih. Ngejar sih pasti Oke, bisa oke. lah, gue yakin Toy sih, pasti ngejar sih Toy. Masih bisa Oke, ngejar oke. berarti ya. Oke, nih kalau ngomongin as a team nih, Mas Tuturu, kira-kira karena kita kan udah mau ke M7 juga nih, dan Oni kan termasuk salah satu dream team juga. Kira-kira dari Mas Tuturu nih ngelihat ada cara nggak sih buat ngalahin Oni? Pedoman kita tuh PH ya, gameplay PH ya. Pedomannya sih simple banget sih kalau di MOBA itu ngikutin disiplin PH aja sih. Oke, Kalau disiplin di ya. Indo tuh kebanyakan gatel ya. Gerakan tambahannya tuh ekstra banget kalau di Indo itu.
Ini Jempol dia. begini ya, Dek ya. Jempol begini ya. Jempol udah gak kuat ya. Kayak nggak Kayaknya terimaan masih ke gitu depan. kayak temen. Iya, kayak nggak terimaan gitu. Temen digebukin kita harus gebukin balik gitu loh. Oh Bener sih, iya. itu bener lagi kan. Tapi ini masalahnya, Deki, ini sudah berseason-season. Disiplin yang mungkin tadi Tuturu sampaikan bisa kita bilang masih belum teradaptasi dengan maksimal nih untuk kita para player Indonesia. Gimana? Mungkin visi misinya masih beda kali ya. Kalau di Filipina tuh emang ngejar title ya, ngejar juara gitu. Sorry to say nih, kalau Indonesia mungkin kalau lu jago ya paling TT aja lah ya. Gua nggak mau Iya, kita tahu paham. sih. Nanti Kita Oke, paham tahu. kok maksudnya ke arah mana kok. ya, Tenang. kalau if you know you know, kalau if you don't know cari tahu sendiri aja. Ya, Oke, guys ya. berarti sebagai penutupan nih, predik dong, singkat aja, skor dan yang menang siapa? Terus satu dong. RRQ. Masa gue pilih? Wow. Kurang. MVP-nya siapa? MVP-nya Mas? MVP-nya. MVP-nya ya, gue megang sih kayaknya Idok sih match ini. Rowernya itu dia. Ya, Oke, berarti itu dia ya. Tuturu. Prediksi dari Terima Mas Tuturu juga berarti thank you untuk waktunya Mas. Semoga lancar terus apa yang sedang dijalankan. Next time kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Terima kasih terima banyak kasih. Tuturu. ini Dengan jersey Thank warna you, only-nya tuh Tuturu. yang di pojok situ tuh. Ada yang sadar gak tuh jersinya Tuturu tuh? Itu kalau misalnya Sadar, kelihatan sadar banget, logonya sadar tuh. Tenang, lengkap Nomor semua satu, masih kan? ada. Itu Masih kalau ada nggak semua. salah tuh jersinya waktu itu nggak dijual belikan ya kalau nggak salah ya. Untuk para player-player doang sama staff kalau nggak salah. Betul, Nggak sampean tuh jersey yang itu. Oke, tapi itu dia legenda Mas Men dari Indonesia dan bahkan dari tim RRQ mengatakan kalau ya memang kedisiplinan dari player Indonesia benar-benar harus ditingkatkan. Dan kenapa Suns bisa menjadi salah satu kuat di Indonesia? Ya mungkin karena kedisiplinannya dia bermain. Trigger emosinya, malah orang yang ke-trigger, positioning, bahkan hampir gak pernah kelihatan di map, bukan begitu Lim? Iya. Tapi seperti kita ada video yang sudah kita siapkan juga kawan-kawan, seperti apa itu videonya? Ya, ini dia. Oke. Rumor sempat dikabarkan akan ada jungler dan EXP baru. Sebuah pertanyaan, apakah para Kingdom disuruh untuk percaya proses lagi? Ini mental Ruby itu biasanya lebih pengen ngebantai yang udah pengen kayak juara terus lah, kayak pasti motivasi mereka tuh ngebantai yang juara satunya terus. Jadi ya tim-tim lainnya juga pasti bakal lebih bakar lagi. Kalau bisa dibilang Dream Team itu yang pas season 13 doang sih. Kayak gue tuh juga di situ kayak kaget posisinya tiba-tiba kayak agak susah buat lolos playoff juga kalau nggak salah. Congratulations to all the Dream Team of the season. Mungkin yang gue lihat dari Onyx lebih ke ini sih, kayak sistemnya beda sih. Ditambahnya gue masuk, mereka kayak makin berapi. Menunjukkan bahwa mereka lah untuk menjadi pemuncak klasemen Onyx. Kokoh tanpa kalah satu pertandingan pun. Onyx yang kali ini menurunkan Savero menjawab pertanyaan kita di awal. Mungkin mention dikit kayak, emang benar Skylar akan tetap jadi main line up, tapi ada sesuatu yang dicoba oleh roster dari Onyx. Menurut gue Savero itu potensialnya tinggi banget. Tapi dengan potensial, kita kan belum nyampe ya. Savero ini baru satu season kemarin. Dan ketika kita lihat di MSC, memang belum matang banget dia cara untuk impact internasional. Itu yang dibawa juga dari Skylar yang udah mature, udah ngerti, udah punya pengalaman banyak dari MSC yang zaman dulu, M3, M4 bahkan yang dimainin. Membawa satu rookie kembali mampukah menjadi jawaban? Mari kita lihat apa yang sudah mereka persiapkan. Masih belum satu bisa mendapatkan Karaboy. Bisa kan dia bertahan, tapi setidaknya Best dihancurkan. Sun Goldland kembalinya pula Hellcurt dari Maloyski. Akhirnya menelan pil pahit 2-0 tanpa balas. Semakin kita kalah kan belajar semakin banyak. Mungkin ya dengan roster baru ini kedepannya kita bisa lebih explore lah. Itu sih ya, mungkin ada positifnya di week ini. Ya seenggaknya kita nggak kalah semua. RRQ itu masih adjustment pasti, soalnya setahu Suyin tuh banyak megang flow of the game, jadi aku rasa sekarang mulai dicoba dibebanin mungkin ke Rin sama Idok ya, jadi jungle bisa lebih free, sama Res juga mungkin masih belum terlalu masuk cara team fight-nya, soalnya beda karakteristik menurut aku.
Kalau melihat race yang sekarang, kalau dia bisa nyocokin sama tim RRQ ya harusnya dia potensial. Balik lagi tergantung ke api mereka sih. Kalau misalnya mereka benar-benar berapi-api, kayak egonya nggak yang pada tinggi, pasti kayak mereka bisa kerjasama. Tapi kalau misalnya ada satu orang aja yang punya ego tuh, ya itu bisa jadi masalah. Penambahan roster yang sekarang itu kayak beri kita suasana baru lah. Terus kalau dibilang kita yang berlima kemarin itu cuman mentok 2 kali di runner up, menurut aku itu belum rezeki sih. Semoga kita bisa lebih improve lah dari season sebelumnya. Junes sama Res, Jiren sama Sunsujin. Kalau emang somehow works kan ya bisa ngasih opsi gameplay juga kan ke RRQ. Akankah Raja dari segala raja atau Raja Langit yang bisa mengamankan kemenangan pertama untuk Royal Derby? Ya mungkin kalau lawan RRQ sih gue lebih ke confident sama diri gue. Dan kalau misalnya gue mengingat masa lalu lah yang gue bawa itu kayak gue tau lah mereka player-playernya kayak gimana gitu segala macam, latihannya mereka gitu-gitu. Dan gue bakal ngasih yang terbaik buat di Royal Derby nanti kalau gue kepilih. Bisa dibilang Onyx nambah ngeri banget, apalagi kedatangan Scalar. Xavero sama Scalar, gue tetap pilih Scalar buat ketemu gue di week 3 lawan Onyx. Untuk lawan Onyx di leg 1 ini mungkin kalau kita bisa jalanin prosesnya sekarang, gue lihat dari proses kita juga di Scrim bisa lah. Buat yang pernah bimbing gue di RRQ, semoga dia bisa main lah di Onyx pas ketemu kita di leg 1. Dan semoga gue bisa ngasih yang terbaik lah ketika melawan dia. Tidak bisa dipungkiri, sosok Skylar memang adalah sosok yang sangat mengerikan bahkan bagi para junior-juniornya. Sosok idola yang bahkan itu dia perbedaan antara rookie dan juga veteran. Rookie selalu ingin bertemu idolanya, ingin membuktikan. Karena selalu tentang pembuktian. Apapun perkataannya, apapun. Ini kalau nggak diturunkan isu di luar sana. Skylar sih kecewa penonton nih. Itu dia ya. Jujur aku belum nonton ya. Di IG pun aku belum ada scroll-scroll. Player-player doang, TikTok coach juga tadi. Jadi ini beneran reaksi jujur nih. Cuma ini Skylar pembuktian yang paling penting untuk Skylar dan Toy. Walaupun kita juga belum tahu sebenarnya dari Onyx nih, Xavero apa Skylar yang turun. Ya, dan balik lagi ya, emang nggak ada apapun yang dibuktikan buat yang menang. Itu aja buat Royal Derby. Oke, berarti tanpa lama-lama lagi kita akan saksikan siapa yang akan diturunkan dari line up untuk Onyx terlebih dahulu. Lutfi, Kairi dan Ismail dan juga Kiboy. 5 punggawa yang siap untuk menghadapi sang raja. Wow, untuk lawannya apakah sudah siap, Profesor? Udah pasti ada RRQ Hoshi juga kali ini dengan Dairon, Zunes, Rins. Lalu ada Idok dan juga Toy kali ini menurunkan Dairon juga. Pertemuan yang cukup menarik untuk pertandingan Royal Derby kali ini. Oh my god, yang sudah tunggu-tunggu. The lineup ke-12 tim dari Royal Derby, please welcome the Gold Leader, Skylar versus Toy. Sudah ready ya. Youngblood versus veteran juga yang akan kita lihat langsung nanti di line up down. Rover mereka, Ino versus K-Boy. Ini juga tentunya, ini adalah inisiatornya yang sangat penting sekali. Dan tentunya mid laner yang sangat panas. Perdebatan tiada henti. Tetap dengan Sans Squad versus Rain. Wah, ini nggak akan ada habisnya nih, selalu muncul setiap season. Gila Sans yang akan kita lihat nanti seperti apa berhadapan dengan Rins, sang raja mid lane juga. Dan tentunya pembuktian EXP laner. Mampukah Dairon menghancurkan Lutfi atau Lutfi tetap menunjukkan dia juaranya? Ini dia jangkar dari sebuah tim. Tentunya para EXP-laner akan bekerja keras untuk di match ini. Kita lihat siapa yang inisiasinya lebih baik. Dan the last, ini dia Sky King Prince Kairi versus Raja terbaru dari RRQ Hoshi. Itu dia 5 player
yang sudah dimunculkan juga Onyx dan juga Araki Hoshi. Mereka harus bertanding bukan hanya dari mechanical, makronya, draftnya, bakal dari semuanya itu harus dipersiapkan dari awal. Ini dia, bisa kita bilang ini adalah raja terbaru yang akan menghadapi bukan hanya veteran, tapi ini Raja Langit, Kairi, Profesor, head to head yang sangat manis di jungle. Ya cukup menarik ya, seperti yang tadi itu turut quote on quote juga bahwa semua pemain muda itu bisa mengejar. Tapi masalah utamanya adalah Mr. Konsisten selalu menunjukkan kalau siapapun junglernya dia akan selalu adu. Cuma permasalahannya di sini, apakah kita akan melihat Assassin versus Assassin atau jangan-jangan kita akan melihat sebuah draft yang berbeda? Karena Kairi beberapa kali sudah memunculkan juga nih tank jungle-nya. Apakah akan diimbangi nantinya? Kita lihat saja dari segi drafting phase terutama. Wah, harusnya gila, ngeri sih, gila. Nah, gue sukanya Kairi cuma satu sih, memang konsistensinya itu gak ada lawan asli. Dia pakai apapun, kayak selalu ada perform juga yang diberikan nih. Even gamenya kalah, tetep loh sosok Kairi ini ada dan kerasa di game itu. Oke, tapi ingat Zunes, apapun yang dihadapi, tetap jadi dirinya. Karena memang ini gemetar pasti. Kita tahu menghadapi Kairi. Tapi ingat kata Tuturu, yang muda juga masih bisa. Dan tentunya untuk Kairi, jangan lupakan, jangan pernah Kairi melepaskan pandangannya terhadap Zunes. Karena kita bakal memiliki audience stopping voting. Yang dimana sudah pasti Onyx memiliki 61%. Really? Ya, by data mungkin ya, apalagi di musim ini Onyx belum kalah. Ingat, nggak cuma match, 1 game sedikit pun itu mereka tidak mengalami kekalahan. Even mereka kesulitan waktu melawan Geek Farm, mereka menemukan window-nya dan mereka selalu mencari winning condition dalam keadaan apapun. Sehingga itu yang mungkin menjadi alasan kenapa 61% ini ada. Ya, emang kelihatan lah ya. Pokoknya ini karena memang hasil dari minggu pertama kawan-kawan, makanya untuk pollingnya juga kelihatan nih, yang timnya lebih tinggi lah di klasemen harusnya bisa dapetin persentase yang lebih tinggi juga. Nih apakah yang kita lihat juga mungkin dari kehadiran Skylar sehingga membuat mereka jauh lebih stabil. Ditambah lagi buat sekarang drafting, aku sangat penasaran sih dengan draftingnya. Apakah kita akan melihat kejutan dari Onyx terutama? Karena kemarin kita udah melihat nih ada Skylar dengan Lunox gold lane-nya. Apakah kita akan melihat lagi hari ini kejutan-kejutan baru yang bisa dibawakan oleh Onyx? Terutama ketika Lutfi, kalau boleh jujur ya Lutfi, dia main Arlot-nya begitu luar biasa buat sekarang. Loh, kalau aku sih ngeliat lebih ke Cici ya, we. Cicinya Lutfi ini udah jadi ikonik tersendiri. Wah, aku nggak yakin bakal dilepas sih Lim kalau untuk Cici. Kita tahu sendiri bagaimana Cici begitu powerful di laning. Dia bisa menjadi jawaban untuk beberapa tanker-tanker jungler. Jadi kayaknya akan lebih bijak untuk langsung menutup bagaimana potensi dari Cici itu sendiri. Jadi jangan biarkan Cicinya bisa berleluasa ada di in-game. Oke, tapi kita lihat permainan dari EXP laner. Ini cukup penting. Kita lihat kemarin ketika Dairen sempat menjadi jangkar dan perubahan. Memang ada permain yang naik turun. RRQ juga mendapatkan kemenangan. Tapi kali ini mereka nggak bisa lepasin. Memang Dairen masih menjadi salah satu jangkar yang sangat dalam untuk membawa permainan ini. Kedua, ini yang benar-benar sudah ditunggu-tunggu, head to head. Toy versus Skylar. Ingat, memang Skylar pernah menjadi raja di RRQ. Tapi kali ini Skylar menjadi pangeran di Onyx, dan sedangkan Toy akan melepaskan bayang-bayang dari Skylar. Ingat, bayang-bayang itu sebenarnya berat kan? Dan ini dia keys to victory-nya Lem. Ini dia RRQ ya. Ada 3 poin targeting Keyboy sebagai inisiator Onyx. Beri Zunes hero nyaman untuk menang matchup dan boosting mental. Toy untuk hadapi Skylar. Emang mental aja cukup ya? Wah, kalau ngomongin soal mental sih menurutku mungkin harus lebih daripada mental juga. Tapi team play, jangan lupa bahwa di sini walaupun sempat di quote juga sama Tuturu, banyak banget yang ngelihat, oh ya mungkin Onyx kuat banget, tapi ya team play, team mentality-nya juga harus diperkuat untuk RRQ-nya. Sementara untuk Onyx, tentu respect momentum Hero Idok, Tigreal, atau bahkan mungkin Franco yang nanti bisa menyusahkan itu kalau bisa emang di ban aja. Bawakan draft
untuk hero fleksibel karena Onyx suka banget dengan second pick dan juga elemen of surprise sebagai last pick mereka. Tentunya screening pergerakan Dairon ini perlu banget karena kita tahu sendiri Lutfi di beberapa musim ini emang udah menunjukkan bahwa dia adalah sosok EXP laner yang levelnya udah buka di domestik doang, gak cuma di lokal doang, dia kayak udah ready banget untuk level internasional. Makanya untuk nge-screening gerakan dari Dairon ini masuk ke dalam salah satu winning condition juga untuk Onyx. Wow, tapi yang benar-benar tidak boleh dilupakan, kita tahu adalah permainan agresif Onyx. Ingat, agresif yang bisa diredam ini adalah salah satu keuntungan. Tapi kalau agresif yang tidak bisa diredam, itu menandakan snowballing yang tiada hentinya. Aku nggak sabar Ingat, nih, siapapun dari nih. kedua tim ini, Ayo dong. selama game berlangsung di Kasih match-match game sebelumnya, mahal kayak mereka pegang Onyx satu lawan pada ini dong, kunci Gig. kemenangan. Gila, Game itu game selesai. seru tuh. Pasti mereka snowball habis. Satu momen ya balik lagi ini apalagi di late game, gue bisa bilang dengan respawn time yang lebih lama itu bakal menyusahkan lah. Tapi lihat first pick selection ternyata ada di Onyx. Oke, masih 100-100, kita nggak bisa banyak komentar nih kalau masalahnya 100-100 Iyalah, belum pernah kalah. Iya. Tapi yang mungkin bisa diperhatikan adalah bagaimana away team dari Onyx ya. Berarti Onyx menerima first pick dari RRQ karena RRQ yang memilih second pick-nya. Dan tentunya dengan memilih second pick ini berarti menurunkan nih Lim bagaimana habit dari Onyx yang biasanya sangat nyaman sekali dengan red side. Oke, ini tergantung dari para mastermind-nya ya. Tergantung dari coachingnya. Kalau di Onyx ada vibes baru tadi dari paman gue, tapi kalau dari RRQ mereka masih tetap sama nih dengan Cashcube dan NMM. Ini bakal harusnya bisa dieksploit sih menurut gua. Karena adaptive draft aja menurut gue sekarang nggak bisa. Tetap harus tahu nih sinergi hero-nya masing-masing mau ke arah mana. Ya, team play ya, lagi-lagi jangan sampai mungkin mengambil hero dengan win rate yang tinggi tapi ternyata sinerginya tidak berjalan dengan maksimal. Itu yang akan sangat menyulitkan bagi tim dan jatuhnya nanti draftnya nggak bakal punya connection. Ini yang mungkin perlu diperhatikan untuk kedua belah tim, terutama ketika ya RRQ juga lebih dominan terlihat dengan 83% di second pick-nya. Ya, ini mungkin second pick yang bakal bisa menjadi sebuah keuntungan ketika flexible pick hero yang sering banget dimainkan. Tapi lihat ada catatan terbuka lebar di depan sana. Draft sudah dimulai. Apakah kalian siap untuk seluruh sahabat Mobile Legends Indonesia dari Sabang sampai Merauke menunggu pertarungan dua raja, menunggu pertarungan dan pembuktian dua god laner? Tanpa berlama-lama, Royal Derby, let's go to the draft phase. Itu dia, kita mulai dari pertempuran para coachnya terlebih dahulu nih. Sebelum kita lihat playernya yang bertempur. Tapi ingat ya, coach ini hanya tetap sebagai support system. Coach hanya bisa membantu timnya untuk menang, bukan untuk membuat timnya menang. Jadi ya, semua di tangan player ketika udah masuk di lane of dan Nabi. Gue mau bahas soal experience yang trennya sekarang lagi banyak banget di target nih, Be. Cici, Uranus, bahkan Arlott. Ya udah pasti ya, apalagi Cici kayaknya buang aja sih, ban aja sih menurutku. Kayak nggak bijak banget kalau emang mau dilepaskan. Terutama mungkin ketika dibutuhkan juga sih. Mana nih display ini? Hal yang usual, hal yang common banget. Kayak nggak perlu kaget kalau misalkan nanti ada Cici di first pick karena emang sepenting itu dan se-fleksibel itu juga dengan build yang begitu banyak. Sudah terlihat di sana ada first pick dari Lancelot ternyata yang diberikan begitu saja. Cicinya sudah di-ban, tapi untuk Varsha dan Uranus itu langsung diamankan juga sama RRQ Hoshi. Iya. Cici ya ternyata. Ini Lancelotnya harus diperhatikan loh, Lim. Iya. Gua ngelihat dari Lancelot first pick ini Lancelot Kairi kan. Bahkan kalau kalian sadar ya, tapi ini sedikit mungkin tips juga buat teman-teman di competitive scene ya. Kalau memang pengen terbiasa nih untuk melawan hero-hero meta, coba nge-rank kayak Onyx. Kayak apa sih ranknya Onyx? Dia hanya nge-ban 1-2 hero kadang-kadang. Entah itu memang sengaja atau memang lupa ban, tapi yang pasti mereka jadi terbiasa juga untuk melawan hero-hero yang kalau di rank games itu sering banget di-ban, Be. Iya. Contohnya ya bisa kita lihat di sini Arlott yang terlepas. Mereka juga ternyata targeting dari ban-nya itu menuju ke arah dari Baksha dan juga Fredrin Lim. Jadi yang menandakan kalau emang mereka pengen banget Lancelot ini. Mereka pengen memberikan ruang agar nantinya Lancelot dari Kairi akan bertemu ternyata dengan Fanny Zunesh. Wow, ini yang ditunggu-tunggu juga, Fanny. Cuma ya gini ya, gue bisa bilang nih, siapapun yang baru naik ke MPL di season ini gitu kan, kayak Yazuke, Zunesh, Fanny-nya kenceng semua. Gitu ya. Ron tadi asli, Be. Asli ini Fanny-nya jago-jago banget, sumpah. Gak bohong ini mah.
Gak tau kenapa ya, anak-anak muda sekarang, jungler-jungler muda sekarang tuh emang gak cuma bawa semangat dan mental yang berbeda, tapi ngebawain mekanik funny yang berbeda juga. Kayak kita mungkin kalau tarik balik nih Lim, 2 tahun ke belakang atau mungkin OTW 3 tahun ke belakang ya. Ketika kita mungkin baru memasuki musim ke-10, musim ke-9, yang namanya rookie, terus main funny, di panggung MPL itu geternya minta ampun Lim. Tapi buat sekarang, wah mereka bener-bener fluent banget. Mereka udah menguasai panggung, gak ada yang namanya demam panggung sedikit pun. Dan itu yang mungkin menjadi alasan kenapa Coach Cascute seberani itu untuk memberikan Fanny ke Zunesh. Iya, terima kasih ya Profesor KB. Emang kita yang anak muda berbakat. Anak muda Pak, anak muda, bukan Anda. Kedengeran di sananya kayaknya anak kuda, Be. Oh anak kuda, iya benar. Liquid, rookie liquid ya kali ya berarti ya. Itu salah ya? Benar, iya benar. Kalau anak kuda maksudnya kayak member mudanya Liquid, Fabian bener. Tapi kalau Ranger Mas mohon maaf salah target nih kebetulan. Oke, berarti saya salah tangkap ya, salah denger Lim ya, anak muda saya berarti ya. Oke, tapi kalau ngomongin ke arah Fanny, ini balik lagi, Fanny di phase atas memang riskan. Tapi itu dia, apa yang mau dimenangkan kalau tidak ada yang dipertaruhkan. Dan ini di laga yang sangat krusial, laga Royal Derby. Mempertaruhkan Fanny di phase awal, kalau benar-benar berhasil, ini bukan tentang Hairi Santo Hairi, ini tentang pride. Kalau udah ngomongin pride ya, yang penting ingat mainnya jangan ngikutin gengsi Ranger Mas. Karena seperti kita tahu, kita tidak makan dari gengsi, kita makan dari prestasi. Jadi makanya ditutuplah Moskov sekarang juga ya. Dan Grok berarti menandakan kalau RRQ akan sedikit bermain dengan yang namanya Equilibrium Minion. Dan kita udah sering lihat nih, untuk Grok dari RRQ, 3 laning tuh possible banget Lim buat ditutup Lim. Iya. Ini awalnya bakal terhambat sedikit, tapi maksud gue gak bakal yang sampai signifikan banget. Kalah start aja. Tapi dari Onyx, gue suka banget high loss dari Keyboy karena dia selalu bisa screening bahkan tanpa badannya. Dan Chusin, cukup jarak nih ngeliat Chusin di pick bawah loh. Iya. Gak ada yang bener-bener kayak langsung priority, gak ada target ban juga. Dan Zuxian di sini menurutku fine kalau misalkan emang mau gangguin Uranus. Tapi balik lagi nih Lim, untuk Uranus sekarang setidaknya ada jawabankah dari Arlot, karena kita udah sering lihat nih laning Arlot sebenarnya lumayan ngejawab. Dan Nathan, ini hero yang sempat tadi aku bilang kalau emang mau late game sekalian aja. Toy membawakan satu hero yang pada saat Skylar berjersey RRQ ini jadi favorite banget di season 13. Betul. Gue baru pengen nyambut itu juga. Ini salah satu hero yang berjaya, tapi jangan lupakan juga RRQ punya kenangan buruk dengan hero ini. Season 8, RRQ one straight push dengan hero Nathan yang digunakan oleh Suns. Oke, tentunya laga bergengsi kali ini, RRQ bisa kita bilang memiliki indeks yang mungkin agak sedikit kalah dengan Onyx. Tapi semuanya itu ada di draft yang sesungguhnya laga Royal Derby. Mari kita saksikan di Lane of dan untuk seluruh penonton sahabat Mobile Legends di kolom komentar. Ramaikan dengan emoji tepuk tangannya. Let's go to the Lane of Down. Oke, kita lihat ya. Ini dia pertarungan yang dari tadi ditunggu-tunggu. Skylar melawan mantan timnya, akankah menjadi hasil baik bagi Skylar atau malah Toy nih yang bisa membuktikan seperti kata Tupiru tadi. Tapi ada Class of Era, veteran versus Youngblood dari para roamer. Wah ini dia nih yang paling penting ya, bagaimana kedua roamer akan melakukan setup. Dan seperti biasa untuk urusan clear wave minion, ini sangat diuntungkan sekali dengan adanya Grok. Toy akan lebih dominan di area laning, akan lebih berani untuk memberikan poke damage. Dan lihat Skylar bahkan sudah ke-trigger untuk Regen yang dia miliki. Ya, kita lihat permainan dari Skylar, dia bermain dari samping. Sudah betul masuk ke dalam dan akan ada first blood. Keyboy berhasil dimakan, Suns mencoba untuk mendapatkan Sunes, tapi nampaknya bukan belakang atas sebuah jawaban membuat para pasukan dari tim RRQ kali ini mendapatkan 1 buah poin. Ini yang pengen gue tanya sebenarnya, tadi pengen gue bahas juga. Tanpa stun yang pasti loh, hanya mengandalkan Keyboy berarti untuk stopin overlay-nya mana? Ya, agak berat ya sebenarnya. Fanny-nya sebenarnya agak sedikit bebas. Dan tinggal kita lihat nanti di mid game-nya Lim, apakah akan ada miss cable dari Zunesh. Karena kita udah sempat lihat Fanny-nya dari Zunesh dan beberapa kali udah benar-benar perform banget. Tapi selama nggak mendapatkan sebuah blunder. Dan ini emang minim banget untuk efek CC, sehingga mungkin kita expect-nya cuma bisa melihat Kairi untuk bisa stop bagaimana Zunesh dengan Fanny. Oke, Kairi
carry early game ya. Mereka juga membutuhkan carry early game. Sedangkan Dairen di arah bottom lane bakal coba di-commit. Terlalu banyak flicker for defensive akhirnya telah dikeluarkan oleh sosok Dairen. Meanwhile Skylar di arah top lane bakal coba di-commit oleh Sunes. Cancel Skylar, flicker for defensive dan Skylar still survive in top lane. Skylar lagi-lagi menunjukkan The Prince Skylar tidak semudah itu untuk ditumbangkan. Bahkan itu membuang rotasi loh. Sekarang Onyx mereka pegang temponya. Lihat puncher dari Kairi bahkan membuat Idok flicker for defensive dengan mencoba untuk memantulkan dirinya kepada minion. Dan Zunes kali ini agak cukup terseok dengan adanya purple buff yang baru muncul. Informasi telah didapatkan. Purple buff mungkin akan didapatkan tanpa retribution. Akankah ada invasi tambahan? Tapi ternyata menuju ke arah Dairen yang tidak memiliki flicker kembali akan menjadi sebuah poin kill yang cukup malu sekarang Kairi. Dari bottom lane, 3 orang didapatkan. Fokus ke Dairen. Tidak bisa terlalu kuat running level 4 dan final slash. Dan Lupi menutup King Dairen. Hanya bisa membeli waktu. The best thing yang bisa dilakukan tapi lihat Zunes. Mereka tidak dapat saat Sunes kembali membakar Kipai. Mendapatkan Kairi kembali one point situation. Kairi untungnya tidak ada cut-out banyak cut-out di sana bakal coba dihasilkan Lupi. Fighter from Lupi. Flicker lah, tidak memiliki panas bisa melakukan simpan kembali. What a play from Lutfi. Wah, gak mau kalah dari keduanya. Team fight agresif selalu ditunjukkan, bahkan lihat punishment-nya, Be. Dari awal bisa dilakukan. Ya, ini benar-benar aktif banget ya, terutama buat Lutfi. Dapetin 2 poin kill. Poin yang positif banget buat Onyx. Karena dia nggak cuma menghentikan dari Zunes-nya untuk Snowball, tapi juga menghentikan Dairen dengan cut wave-nya. Sehingga Idoknya nggak bisa connect juga nih sama roamer-nya dari Onyx. Dan sekarang Keyboy yang akan lebih aktif untuk melakukan setup. Oke, Keyboy bakal mencoba untuk menabrak. Mereka tahu Zunes tidak memiliki karakter buff. Idok di depan sana. Sekalipun dia memakan karakter Kairi, nggak terlalu bisa dikunci. Ingat, Kairi dengan Lancelot-nya. Ini legend sekali. Jangan lupakan hal tersebut. Dan Lutfi bermain seakan-akan dia seperti Lancelot. Dia juga bisa loncat ke kiri, ke kanan. Dan ini dia emblemnya Profesor KB. Ini kalau ngomongin soal emblem ya, basic common, tenacity, Dairen itu aja pun tembus loh tadi di bagian bottom lane. Jadi mungkin untuk Dairen harus lebih berhati-hati. Kalau misalkan emang backupnya belum siap, harus mundur terlebih dahulu. Dan untuk Lutfi kayaknya emang udah siap banget dengan Trill dan Festival of Blood. Makanya jangan kaget kalau nanti tiba-tiba Lutfi maunya team fight, dan team fight. Really? Mereka sudah mulai bergerak mencoba untuk memaksa para pasukan dari RRQ untuk mengeluarkan retribusi terhadap Purple Buff. Tapi ternyata ada call yang membuat mereka merubah haluan mereka. Lihat, haluan mereka berubah. Surprise! Positioning yang terbuka, terekspos dengan sangat indah. Membuat para pasukan dari Onyx mereka memakan dengan poin kill yang sangat manis. Sunes memilih untuk mundur ke arah belakang. Positioning terbuka, aware, ampus yang tidak ada visionnya untuk Prince. Yang membuat dia membuka Feather Strike yang akhirnya di depan mata ada Sans dan juga Kairi dengan lahap sang raja. Kontes. Mereka coba untuk terjadi. Zunes menuju ke depan, Torres distribusi tapi shutdown pun terjadi. Retribution Kairi masih menjadi satu buah poin retribution yang sangat manis. Mendapatkan keunggulan dengan adanya kehilangan Riz dan juga Idok. Tapi ditukar dengan Luffy masih worth it. Cuma problem yang tidak boleh mereka lupakan adalah satu. Zunes bermain, Zunes menjadi target utama. Tapi lihat apa yang dilakukan Zunes, memberikan ruang dan waktu untuk Toy. Lihat, Toy bahkan seakan-akan terlalu banyak yang bisa dimakan sama Toy tanpa ada hambatan atau invasi sekalipun. Itu dia Be, tadi Be, karena memang Fanny-nya bebas. Jadi Zunes berani banget tadi walaupun darahnya udah low dan energi habis. Iya. Tentunya tidak ada efek stun pasti, tidak ada stopper pasti. Cuma masalahnya gara-gara dapetin 2 turtle, ini bener-bener lo lihat Skylar yang awalnya kena poke banyak banget. Dia unggul level sekarang. Bener-bener kesusul dan Onyx distabilkan ekonominya hanya karena retribution dari Kairi. Dan kita bisa melihat sendiri di sini Dairen pun kayaknya bakal susah banget untuk open vision ketika Rins tadi udah sempat spot. B1. Oke, one by one situation Skylar. Hampir aja ada highlight 1 minggu tentunya kali ini. Di depan sana perpasukan dari tim RRQ. Mereka mencoba untuk melakukan pertahanan terhadap Purple dari Zunes yang ini sangat penting. Dairen, no way. Minus masuk keluarga tapi Zunes mencoba untuk membalaskan kembali ke arah tapi mundur ke arah belakang. Karena foul. 2 poin kill terbakar dan Skylar. Sangat full. Synchro Vision berhasil mengacak-acak mid lane dari tim RRQ. Fokus ke arah turret menjadi pilihan utama. Sedangkan Voiders offline bebas untuk mendapatkan turret. Pertukaran semaksimal mungkin hanya ini yang bisa dilakukan oleh Toy. Offlaner from RRQ. Bloody Retribution tadi Be yang akhirnya bisa mendapatkan last hit kill-nya ke arah Zunes. Ya tentunya dengan tambahan juga ya poin kill yang semakin banyak untuk Onyx.
semakin lebih stabil juga ekonominya. Bahkan dari yang awalnya tadi kita cuma ngelihat 900-800 lim, sekarang udah mulai silih berganti. Dan cuma Toy yang dari tadi farming dengan bebasnya, menunggu momentum mungkin karena sekarang udah punya concentrated energy. Dan mungkin untuk setup turtle yang ketiga, RRQ nggak mau lepas lagi karena dari tadi Kairi menjadi sumber masalah bagi ekonomi RRQ. Tapi nggak ada buff loh, nggak ada purple buffnya. Ini nggak bagus sebenarnya kalau memang pengen di kontes. Dan pilihan terbaik ternyata adalah melepaskan. Lepas, iya. Terlalu berbahaya sepertinya. Karena Kairi benar-benar masih membuat timnya unggul dari segi objektif. Dan sekarang cuma bisa untuk dorong laning jauh. Itu dia Fanny di patch yang sekarang yang sangat ironis sekali. Even dengan purple buff. Oke, tapi lihat di sini benar-benar para pasukan dari tim Onyx, mereka jangan lupakan, mereka terbuang dalam waktu. Ini bisa melihat sosok dari Toy bermekaran di late game, itu bahaya juga loh. Karena kondisinya sekalipun nggak bakal kuat untuk menahan damage diberikan oleh Toy. Lihat free hit dari belakang, Kimo menjadi pilihan utama. Lutfi pada setelah keluarga, tapi Toy masih bertahan. Masih bisa Kami dan Kairi. Gak ada anak tangga untuk menuju ke arah Toy. Itu dia, sedangkan Lutfi dengan satu final slash yang menutup pasukan RRQ. Masih mau lebih, Skylar tertutup dengan adanya satu tembok Idok. Tidak membuat Skylar bisa dimakan. Masih ada flicker. Tidak boleh terbuang dalam waktu. Ingat fokusnya, mereka jangan lupakan. Oke, ada 2 high ground. Itu sangat berat untuk RRQ tembus. Dan bahkan lihat di arah bottom lane, Zunes! Trappingnya sangat baik dari Lutfi. Trapping yang membuat Zunes termakan seakan-akan hanya ada Skylar seorang diri. Ternyata tidak ada Skylar seorang diri di sana. Ditemani sampai selesai farming laningnya. Itu real cuy, baru stun dari Arlot. Itu satu-satunya yang bisa stopin dan beneran stop dari Zunes. Ke top lane. Oke Toy, di sini kondisinya tidak memiliki Wind of Nature. Toy tidak boleh terlalu terburu-buru untuk menuju ke arah seorang Kairi. Ingat Conspiracy diduga dan pada slice. Lutfi menuju ke arah seorang Toy, termakan bersama dengan adanya Red. Sekeratul maut, masih coba untuk bertahan dengan Vengeance-nya. Tapi Lutfi nampaknya tidak terlalu lama karena masih bisa orange. Oh my god, Lutfi berhasil tetap bisa memakan Red. Hidup dan Toy. 3 pemain dari RRQ, mereka sumbangkan dengan kondisi bersama Lord yang pertama. RRQ, mereka sudah memberikan waktu untuk Toy. Ada baiknya mereka tidak boleh termakan dengan tempo. Ingat, tempo yang sudah diberikan informasinya oleh legenda Marksman, Tuturu. Jangan termakan emosi, terpancing atau bait apapun itu Profesor dan Lim. Wah, tapi ini Lutfi tipikal orang yang benar-benar selalu membawakan oleh-oleh untuk teman-temannya loh. Baik banget. Dia tumbang, udah pasti tumbang, tapi bawa 3. Itu angka yang menguntungkan buat Onyx. Unggul hampir 4.000 gold. Tentu Lord akan dilepaskan. Karena sekali aja nanti Zunes masuk, itu akan menjadi ancaman untuknya. Zunes gak mungkin masuk berani dan ternyata Kairi berhasil mendapatkan Red Room sedang sangat manis. Menuju ke belakang, RRQ dengan damage dari seorang Toy membuat Kimoy bertahan di depan sana. Tapi tampaknya Kimoy terlalu kuat. Baik time 2 tim fight yang berbeda. Idok bersama dengan Kimoy, pertukaran sudah terjadi. Tapi Jiren akan menjadi korban kedua dari tim RRQ. RRQ berhasil mendorong di arah bottom lane. Satu wave minion yang ternyata bisa menguntungkan mereka. Karena masih ada 11 detik lagi sebelum Lord muncul. Dan nampaknya sayang sekali Holy Defense gagal untuk dipecahkan oleh para minion dari RRQ. Pertukaran ya, mau tidak mau tadi Lord didapatkan dan lagi-lagi kerugian ya ada untuk RRQ. 2 member mereka harus hilang, tapi respawn time mereka cukup. Mereka sempat kembali lagi ke lane of dan RRQ akan full dari defensifnya, Be. Tapi jujur kalau ngomongin setup, Lim Onyx kayaknya lebih siap. Lihat detikan flicker dari Lutfi. 10 detik, dia akan ready dengan yang namanya flicker, final slash. Dan Zunes 1v1 lawan Kairi. One by one situation di bottom lane. Sekeratul maut, nampaknya gagal tapi lihat Toy. Kalau tidak mau harus membuka terlebih dahulu, itu bisa mundur ke arah belakang. Informasi didapatkan adalah Lutfi tidak mau memaksakan. Karena Holy Defense selalu menjadi satu obstacle yang tidak bisa ditembus oleh tim tersebut. Oke, ini kelihatan ya memang dari Lord pertama, Onyx pun sadar kan, dia nggak bisa terlalu expect untuk sampai best turret, makanya mereka lumayan pelan. Iya, mereka step by step banget. Mereka tahu persis kalau misalkan mereka harus nungguin tectonic charge-nya terlebih dahulu untuk Idok. Karena itu bisa menjadi salah satu game changer. Dan ingat, satu winning condition juga dari Onyx. Respect hero momentum dari Idok. Makanya kayaknya mereka nggak mau buru-buru untuk flicker final slash. Mereka nggak mau buru-buru untuk melakukan teamfight di dalam teritori dari RRQ. Mereka maunya teamfight-nya di area jungle. Wah, ini dia komandan kita nih. MPL ID Extremer ya, Panglima kita siap lagi restream. Bisa kalian kunjungi juga channel official restream MTL ID.
Walaupun sedikit murung ya Ranger masih terlihat karena mungkin ya dari dominasinya 7.000 gold ini terlalu jauh. Prof, itu bukan murung, itu namanya garuk gak gatel. Itu dia garuk pala tapi gak gatel. Artinya lumayan mirip sih, Ji. Artinya lumayan mirip sebenarnya. Ya tapi terlihat ya emang dominasinya sangat-sangat total banget dan emang satu-satunya cara untuk bisa bertahan dari Zunesh itu emang cuma ngedorong laning bawah. Itu pun dia kalau nggak ketemu sama RRQ mungkin Kairi terutama di sini yang bisa nge-spot split push tersebut. Gila. Itu Zunesh pas banget momentumnya. Coba Zunesh agak tahan sedikit. Mungkin kasusnya berbeda tuh. Oh, Dairon kayaknya agak cukup sakit dihantam oleh mantan timnya. Lihat di depan sana Dairon seperempat darah setelah dikeluarkan. Ditutup jalannya Kiboy nggak bermasalah. Memang Kiboy hanya sebagai badan terpasukan dari tim RRQ. Dan Rinsa Keratul mau dengan satu Tonros di ujung saja. Bayangkan kalau itu full stack, Tonrosnya di tengah bisa jadi loh. Rins dengan Retribution Flame-nya itu bisa tumbang. Udah hampir banget sih. Damage yang sakit banget itu yang gue bilang Lancelot. Kena nerf, iya kena nerf. Tapi damage-nya itu tetap sakit. Masih sakit itu. Bahkan lihat Lord, RRQ. Kali ini mereka harus tetap coba untuk kontes back. Gak boleh dilepas dengan free. Ya setuju. Karena di midlane? Di midlane? Tapi nampaknya Zunesh nggak berhasil kenain Kairi. Masih bisa dihindari dengan Red Tonron. Tapi lihat Rins membuka pada Esther Kairi. Target utamanya menunjukkan Rins. Menutup warung ini memiliki dari Rins. Tapi para pasukan dari tim RRQ. Mereka mundur mendadak. Mereka nggak punya source skill lagi. Selain dari Idok, apakah Idok mampu berhasil mendapatkan itu dia? Tektonik yang berhasil membuat para pasukan dari tim Onyx porak-poranda. Hanya Kiboy yang bisa mereka dapatkan. Karena kalau misalnya mereka masih mau lebih, pertukarannya adalah dengan mereka akan tumbangnya lebih banyak. Dan itu nggak baik ketika Lord tangan Onyx. Lord untuk Onyx, ya tadi ada pencobaan juga Zunesh. Sayangnya steel cable pertamanya miss, makanya dia nggak berhasil terbang ke Lord tadi. Tapi kita bahas soal high ground defense BRRQ, mereka punya dua sebenarnya. Ya, mereka punya Varsha, mereka punya Nathan juga. Kita tahu bagaimana powerfulnya Nathan, apalagi di atas menit 15. Tapi ingat ini, damage dari Skylar harus di-respect. Skylar! Damage yang terlalu besar ditarget bahkan oleh seorang Zunesh. Dia masih bisa bertahan di depan sana. Damage dari Skylar, walaupun bukan dia mengeksekusi, tapi lihat betapa sulitnya untuk membakar Skylar dengan masih ada 4-3. Lihat, masih bergerak belakang. Tidak ada Final Strike. Pas. Menjadi salah satu target utama Final Strike. Lodi! Astaga, bisa momen gitu, Fanny-nya pas-pasan. Astaga, Lutfi. Damage yang terlalu sakit bisa dipenuh. Fokus saja segera Pesturens. Kapan apa yang terjadi. Dan Royal Derby di game yang pertama. Di porak-porandakan wipe out hampir terjadi. Dan sorry to say, RRQ berlutut di game yang pertama. Perfect game bro, kepomen aku Onyx. Lagi-lagi Lutfi. Mereka rapi kayak final slash. Gini, skill yang mereka ngejar orang, flicker atau ulti charge-nya ini berhasil ini atau dua kali mungkin wings by wings-nya Varsha. Udah mereka langsung bisa engage rapi sumpah itu game 1 Onyx menghancurkan RRQ. Gila itu rapi. Total domination 10.000 gold lead loh soalnya Ranger Mas. Ini bukan angka yang sedikit. Kita tahu sendiri 10.000 gold lead itu tim fight udah bisa asal-asalan. Tapi di momentum akhir aku boleh bilang ini RRQ lepas respect. Karena mungkin dia nggak expect damage-nya Skylar semeledak itu. Dan alhasil karena idoknya tumbang di tengah-tengah. Lalu ya Toynya nggak punya penjagaan. Udah pasti itu easy final slash dari Lutfi. Itu yang mungkin tidak diekspektasikan. Dan bentuk respect dari damage yang burst seperti itulah. Ya mungkin perlu diperhatikan ketika udah mulai masuk mid game. Karena kita tahu Harit. Ini Harit gak ada point dead sama sekali. Jadi udah pasti dia bakal spike banget di mid game. Itu masalah bukan hanya spike-nya. Targeting mereka ke arah Skylar itu benar-benar terlalu effort. Dan ternyata nggak berimpact mahal. Nggak ada impact yang bisa menumbangkan Skylar sama sekali. Berbanding terbalik, lihat effort yang dilakukan Lutfi. Astaga Lutfi. Benar-benar flicker dengan final slash-nya itu benar-benar ngebuat Toy hilang langsung di depan sana. Nah jadi ini effortnya loh, karena di bawah dua tadi effort. ada momen ya kan Skylar yang dia ngebait terus kena stun, kena pentung Lutfi itu, aduh itu sakitnya tuh sampai sini loh. Dua effort yang sama bebannya, tapi ternyata hasilnya yang berbeda. Itu dia yang membedakan. Hasilnya berbeda, Lim. Ya, kalau aku bilangnya ini sih, balik lagi ya, bagaimana power dari antar winning conditionnya juga yang berbeda banget. Yang kayak tadi Fanny juga cuma bisa laning jauh. Tapi di satu sisi ya biasa, Gold Laner sama EXP kan biasanya bagi job desk misah tuh kan.
Ya kita expect dengan adanya Lutfi bermain Arlot ya akan seperti ini. Dia akan bermain dengan cover. Makanya Lim tadi aku bilang dibanding Cici ya. Sebenarnya Arlot lebih power loh di Lutfi kalau buat aku pribadi. Karena emang bisa kita lihat sendiri fluent banget final slash targetingnya. Dan bagaimana cara dia bermain dengan Vengeance effect-nya. Ditambah lagi dia yang menjadi satu-satunya alasan. Tadi Lim bertanya-tanya nggak ada nih yang bisa ngeberhentiin Zunesh-nya. Tapi ada kok ternyata. Lutfi berkali-kali loh dia yang benar-benar bisa nge-stop Fanny tersebut. Itu sih di luar prediksi ya. Kayak kita wah nggak bisa berkata-kata saya ngeliat Arlot stopper Fanny dan langsung keluar sebagai player of the game kita Oji. Jelas dong. Setuju banget, Lutfi player of the game, dan tentunya kita akan melihat Royal Derby highlight oleh Profesor dan juga Lim, silakan. Wah ini kalau ngomongin soal highlight ya, satu-satunya highlight yang paling aku ingat adalah bagaimana cara dari secure turtle-nya terlebih dahulu. Karena itu alasan utamanya kenapa perbedaan goldnya langsung swing jauh banget. Ya ini juga salah satunya nih, shutdown point 2 kill, yang tentunya secara otomatis Lutfi mendapatkan 240 gold. Tapi di momentum team fight-nya, lihat dampak dari Lutfi, dia selalu membawa oleh-oleh untuk member dari Onyx. Makanya tadi aku bilang, Lutfi EXP laner baik. Dia bawa oleh-oleh buat teman-temannya. Dia emang tumbang, tapi tuker 3, tuker sama 2, minimal 2 deh. Itu udah nguntungin banget as a team buat Onyx-nya. Selalu ada ya yang ditukar juga. Dan ini yang gue maksud loh, kena stun, kena final slash. Bisa ya, di trap di sana pas banget momennya di atas juga. Vengeance ini cuma dipakai buat loncat ke depan loh. Iya, dan kita benar-benar di sini sih yang paling krusial banget menurutku. Lutfi tuker 3 dan di sini juga ada pertukaran point kill tapi tidak begitu menguntungkan sebenarnya buat teman-teman dari tim RRQ-nya. Onyx selalu menang dari segi trade dan team fight. Sehingga itu yang membuat mereka selalu lebih siap dalam menjalankan team fight besar juga. Di sini juga salah satunya ketika trade-nya itu cuma kena Keyboy. Jadi menurutku nggak ada a big deal yang bisa didapatkan. Dan tentu tanpa adanya vision yang cukup ya, Toy sangat mudah sekali untuk tertangkap dengan final slash. Dan itu dua-duanya langsung kena efek stun, Zunesh juga terhenti. Even ada Rins di sana yang tadi udah sempat dibilang sama Lim ini high ground defense-nya luar biasa, tapi dengan dia sendirian melawan 5 pemain, melawan dunia bahkan kayaknya nggak bakal bisa untuk bertahan. Wow, tapi Ngeri, ini benar-benar tidak bisa dipungkiri. Itu gameplay Onyx yang harus bisa diterapkan, ini guys. benar-benar mengerikan sekali. Kayak mereka, tapi berkat satu momentum dan kepercayaan Lutfi untuk bisa majuin menggandeng PDM Skylar cuma untuk mancing skill aja. Udah itu udah informasi cukup. Skylar Kalau udah ada berhasil tipe yang melewati lengkap, Royal Derby di game baru pertama team tanpa fight. kematian. Itu Samsung. bagus. Sama sekali ya. Tapi Suns juga sih kan Nodet, bahkan Kyrie juga Nodet. Ini gue bilang sih konsistennya mereka. Cuma ya kalau misalkan gue bisa kasih kredit di Zunesh, ini Fanny yang jago sekali loh. Lihat bosnya, tetap di gempuran yang sangat dahsyat dari Onyx. Ya ini tinggal di makro play-nya aja kayaknya kalau kita ngomongin soal Polesan sebagai pemain yang masih muda, yang masih fresh. Tapi kalau misalkan kita melihat sedikit nih, mungkin dari build itemnya Skylar yang udah benar-benar eksplosif banget, Lim. Mungkin ya dari awal kita expect ya kalau misalkan ini harinya bakal agak sedikit kesulitan. Tapi ternyata nggak ada kata sulit ketika buat Skylar sebagai damager, terutama ketika dia melihat ada potensi untuk bisa nge-build damage tanpa dia terkena damage balasan. Itu yang tadi di bagian mid lane ketika Idok yang jadi korban utamanya ternyata. Jadi menurutku di sini yang benar-benar Onyx bisa menangin dan yang dia mati cuma dari semua Keyboy ini. Arlot bro. Keyboy Lutfi tok yang mati. Gue sebenarnya yang belum standar pada umumnya ya. Cuma memang yang itu fungsi banget, tapi Lutfi tadi yang gue bilang kasih upload talent kedua dari Arlot ini suka ganti-ganti nih, karena Wanderers, karena City, karena Festival of Blood juga. Dan itu pas banget sih pakai Festival of Blood. Pasti ya, karena kan kita tahu juga bahwa dengan Festival of Blood mereka bisa mendapatkan yang namanya Roscoe Meteor, mendapatkan high defense juga. Dan ini juga yang mungkin harus kita lirik nih, 3 turtle perfect objective even dengan Assassin. Kita udah hafal banget lah bagaimana Kyrie dengan show-nya. Dan tentu dengan secure terhadap Lord ini membuat si perfect objective 0 loh untuk Lord dan juga turtle bagi RRQ Hoshi, dan itu yang membuat gold swing-nya sangat berbeda sekali untuk para gold laner. Makanya jangan kaget tadi udah sempat lihat kan, oke pop damage-nya menang buat Toy, laning-nya benar-benar dominan banget, tapi untuk level sorry to say ini buff atau efek dari turtle-nya ngebantu banget buat Skylar. Ya, ini dia. Memang Toy udah Langsung sini. Dari Kalia first pick. Onyx Boleh. itu pas Angelo kemarin Carlo di langsung di MSC, ban. Fanny-nya Kyrie doang loh yang nggak dilepas, Fanny orang lain dilepas. Oh iya Gal, Fanny gak nih? Kasih Fanny gak nih? Ya makanya nih, ini apakah akan menjadi sinyal yang lumayan negatif bagi Saran member bisnis dari tahan dulu, yes, setidaknya yes, mereka yes. punya Kalea Lim, walaupun nanti dilepaskan untuk Fanny-nya ke arah dari Kyrie, tapi setidaknya mereka sudah menemukan sebuah jawaban, yaitu adalah Kalea dengan adanya Tsunami Slam. Oke, tapi lihat ini benar-benar ada sosok Kalea yang bisa kita bilang Idok salah satu orang yang sangat bisa mengagetkan siapapun. Counter Kalea Kemarin banget. kita lihat juga implosionnya. Tsunami Slam-nya dilempar ke bisa Gatot. dibilang satu permainan dari Idok dengan Harit Kalea ini lagi. kalau ditutup dengan Gatot Kaca, ternyata Gatot Kacanya memang Anjir, dimakan. Harit di atas tapi ya. kalau selama nggak ada damage yang cukup dan juga crowd control yang cukup, Gatot Kacanya bisa balik lagi, bisa Iya, apa keluar. nih? Beatrix Jadi kan? cuma pertukaran antara ultimate
dengan ultimate. That's it. Slice AOG itu akan menjadi jawaban sekali dan masih dengan Harit nih, Lim. Iya, Yang Harit menandakan di atas kalau loh. misalkan emang mereka akan bermain dengan assassin jungle tipe physical damage deal. Karena udah kelihatan banget tadi Haritnya bener-bener perform, laning juga nggak kalah. Dan mungkin sekalinya pun kalah, bakal kesusul sama objective play. Dibawakan Hayabusa Zunesh dan Moskov dari Toy. Langsung diamankan, berarti kita tidak akan melihat Mitrix Kalea ya dengan adanya draft seperti ini. Ini Uranus keluar dari radar kah? Nggak muncul, nggak di ban juga. Padahal di match sebelumnya kayak jadi Prayo ban dan Prayo pick juga nih, Be. Kayaknya kita lihat tadi Uranusnya nggak yang begitu perform banget 100%. Karena adanya Zuxin juga dan kendala dari Zuxin yang sempat kita perbincangkan tadi, Lim. Sampai di pick bawah pun nggak di-ban sama sekali juga. Nggak diperebutkan sama sekali juga. Kayak Rinse atau Stun benar-benar masih nahan hero-nya agar nanti muncul di waktu yang tepat. Tapi keuntungan tetap akan ada di Onyx, Lim, kalau kita ngomongin elemen of surprise. Karena mereka ada di second pick. Wow, gue suka banget Toy dengan Moskov ini. Ini bisa dibilang salah satu waktu yang bisa diberikan oleh tim RRQ. Ini bakal punya power split push, bakal punya team fight besar. Onyx tuh Mungkin sekarang bisa udah dibilang nganggap serius berbeda semua dengan tim. sosok dari Bahkan even Navi di Nathan. Liquid pun Nathan dianggap dia punya team serius. fight besar, tapi kalau udah ngomongin split push, itu agak berat untuk Nathan. Sedangkan Moskov ini berbeda, Lim. Ya, masalahnya ini serius di game ini kayak hero-hero tier S tuh kayak gak terasa nih sih, bandnya Faramis, no Esmeralda Uranus akhirnya keluar juga. Lebih ke ya adaptif draft aja, Be, bukan yang kayak Prayo pick di tier S-nya. Tapi emang butuh nggak sih untuk nge-ban Faramis di sini? Kita udah ngelihat bahwa ada 2 damage dealer yang nanti bakal di-cover dengan cepat, dan Kalea itu tipikal hero yang bisa pick off. Di kita udah sempat lihat juga bagaimana referensi Sans dengan Faramis. Dia cover fire-nya bagus sekali, dan siapapun yang bisa misalnya sama Kalea itu bakal langsung di-recover dengan adanya Netherrealm. Sekarang lapu. Ini kayaknya ada sinyal kalau nanti EXP dari Onyx akan menuju kepada hero-hero yang bakal nge-enable Yishunshin-nya. Oke. Enable Yishunshin-nya. Ini juga bisa kita bilang kondisi dari tim Onyx dengan Popheus ini ngebuat Skylar-nya akan free hit loh. Free hit atau enggaknya Skylar menurut gua bukan cuma tergantung dari XP-nya ada Popheus apa sih, lagi? tergantung dari Gatot Kaca juga nanti. EOG-nya Gatot Kaca Hylos. itu bisa dilempar ke Zaman Force, sehingga ya di Zaman Force nggak akan ada yang berani ngelawan Herit-nya lah. Hylos Jusin. Ditambah sekarang 2 pick dari RRQ, mereka butuh burst damage ya sih, Be? Hylos Parsa. Iya, mereka sangat butuh burst damage karena Kalea di sini nggak bakal bisa nge-damage sendirian. Mungkin akan ada Farsia yang akan kita lihat dan Glugir. Oke, mereka pengen ngelok ke arah Popheus-nya. Kalau ini last pick-nya ke arah Valentina, ini Kaleanya bakal minim banget dari segi damage. Sementara Onyx, mereka punya damage loh Valen dari enak sih, Yishunshin, kanan dari sih, Herald. anjir. Tapi kalau misalkan nanti jawabannya adalah Farsia, berarti di sini Onyx akan mencoba untuk bermain dengan jarak. Mereka akan bermain dengan plan nih yang lebih matang lagi. Karena jujur, ini Glue Kalea bener-bener pengen ngunci banget Popheus. Benar, gue suka banget sih glue-nya. Gue suka banget ini pick dari glue-nya, Lim. Ditambah lagi karena glue-nya ini secara nggak langsung belakangnya jadi lebih bebas dari range-nya, Lim. Itu dia, sekarang ada damage ya dari Onyx. Mereka punya damage yang lebih banyak karena sistem RRQ itu adalah late game. Dia punya Swift Trinity, dia punya DPS yang pasti juga dari range. Intinya ini masih dengan konsep yang nggak beda jauh, Be. Itu high ground defense loh dari RRQ. Ya udah pasti ya, Moskov dan juga Yves. Berarti tentunya RRQ gak perlu buru-buru untuk memenangkan early game-nya karena Onyx yang mungkin bakal leading dari early game-nya. Tapi ingat, pokoknya Kalea dan Glue ini, seberapa banyak mereka akan mengganggu Lutfi itu yang harus kita perhatikan. Karena kalau Lutfi tidak diganggu, menandakan kalau ini Onyx bakal lagi-lagi mungkin total domination. Oke, Royal Derby. Sang Raja dari segala Raja masih memiliki satu kesempatan untuk membawa ke game yang ketiga. Sedangkan sebaliknya Sang Raja Langit tinggal hanya mendapatkan 1 game lagi untuk memenangkan Royal Derby ke-37 ini. Bapukah Sang Raja balikan keadaan dan menuju ke game ketiga, atau Sang Raja Langit tetap mendominasi tanpa bisa tergoyang di atas awan? Let's go to the lane after. Oke, dan ini membuktikan juga ya dari game rate-nya Onyx loh. Jangan nggak mau match dulu deh, game rate-nya dulu deh. Ini belum putus sampai sekarang, bahkan di area mid lane. Sans dia udah level 2. Ini mid cut ngeri-ngeri banget ya. Ya udah pasti ya, pengen bener-bener menguasai dari segi pop damage. Tapi ya ini wajar nggak sih, Lim? Karena kita tahu sendiri Kalea powerful banget dengan efek heal-nya. Makanya ketika untuk mempertahankan bagaimana battle spell dan juga adu pop damage, kayak sama-sama nggak mau kalah.
Sementara di bagian gold lane cuma bagian bagaimana cara freeze minion aja. Jadi nggak terlalu yang mungkin kita bisa highlight banyak. Dan untuk sekarang ini dia secepat mungkin. Araki pengen banget rotasi biar nanti mereka nggak kalah dari efek kejutan ketika ada di bush. Wow, lihat one bound situation di arah top lane. Kali ini Dairen bisa dibilang masih mengungguli, tapi asalkan kondisinya jangan sampai Lutfi-nya ini punya level lebih unggul dibanding Dairen. Kalau bisa sama-sama level 4, nggak ada yang terzoning. Kalau Dairen masih mau bisa keep up di saat turtle yang pertama nanti. Oke, bahkan ini lihat team fight-nya nih. Di turtle pertama gue bakal condong sedikit ke arah Onyx ya, dimana memang dia punya damage yang lebih instan lah. Tapi kalau area, dimenangin RRQ. Makanya mereka semua punya keuntungan masing-masing, Be. Ya, apalagi ada SOD ya, damage tambahan walaupun mungkin Toy nggak perlu hadir untuk turtle yang pertama. Tapi yang seperti kita sering lihat, SOD minimal nancap, dapetin assist itu udah membantu banget ekonomi bagi para gold laner, apalagi yang bawa mouse seperti ini. Menang emblem lagi nih. Oke, menang emblem, tapi lihat Sans berani untuk melakukan poking. Dan ingat kondisi dari Skylar membalikan kembali keadaan atas Toy. One man situation di bottom lane. Zunes dan Hayabusanya coba untuk mendapatkan turtle pertama ini adalah salah satu keputusan yang cukup tepat untuk melakukan kontes karena dia belajar dari game sebelumnya. Mereka kehilangan turtle cukup banyak dan bahkan balik ke arah belakang langsung shadow kill. Belum dikeluarkan. Sudah masih coba terburu-buru dan bahkan sudah mendapatkan satu turtle dengan sangat manis. Dia benar tidak mau mengulangi kesalahan dari game yang pertama. Langsung flicker tadi dari Lutfi ya, karena target utamanya tadi memanglah di Lutfi. Sekarang turtle yang didapatkan RRQ ini membuat dari gold lane akan ada XP different lagi. Skylar seharusnya agak sedikit tertinggal. Ya udah pasti ya, tapi Lutfi yang tidak ditumbangkan ini sebenarnya udah bagus banget loh buat Onyx. Tapi apa ya? Shadow kill! One last hit! Kairi still survive, tapi dapat kita tidak akan meninggalkan saja. Dan Dairen kalau menyiapkan sangat baik menutup jalan dari satu bisa mendapatkan poin kill atas Zunes. Karena Shadow tidak ada lagi. Butuhnya hanya sampai di situ. Hampir saja Kairi termakan. Permainan dari tim RRQ mencoba untuk mendominasi one by one situation di arah bottom lane. Skylar versus Toy. Tapi Toy jangan lupakan, Skylar masih punya damage yang besar dengan zaman force-nya. Gak boleh terburu-buru. Dan tiga pemain is coming. Skylar versus everybody. Antara Purify. Dan mendapatkan dan itu yang malah termakan. Purify save the day untuk Skylar. Selamat lagi Skylar. Malah mati dulu. Oke, kenapa rotasi terjadi dan Toy menjadi korban jiwa. Keganasan dari Onyx membalaskan atas rotasi yang mereka lakukan. Kayaknya kalau Rin sama Sunes masih mau lebih. Kalau bukan poin kill terhadap Skylar tidak akan dibalikin. Lihat Skylar sudah bertahan. Dibalikin shadow kill. Masih hidup. Tempatkan satu shadow. Malah mati. Malah satu momentum yang dibalikan mereka kehilangan Sunes. Itu dia, kalau targetnya bukan Skylar itu udah rugi. Tapi kalau dia tumbang lebih rugi lagi, Win. Menunjukkan kelasnya Prince Skylar yang gak gampang tumbang. Ini Skylar rasa kameramen ini, Be. Wah, udah pasti ya. Dia benar-benar selamat di momen yang tepat. Ada Revitalize di sana sebagai penyelamatnya. Unbreakable juga. Shadow kill-nya untungnya terbagi sebagai tadi. Mungkin ada banyak minion tapi EOG hanya untuk mengusir di bagian top lane dan setup lagi buat Onyx. Mereka udah mendapatkan satu turtle ship dari Kairi. Ini sinyal perang untuk tetap dengan dominasi yang belum bisa terelakkan. Onyx akan menuju ke 2000 gold. Nikolnya tahan dulu ya. Yang start pasti. Dan ini bakal jadi setup yang lumayan panjang sebetulnya. Kondisi Retribution sama-sama ready dan akan satu kontes. Kiboy masuk terlalu dalam, tapi langsung ada flicker dari saat. No, ini bergerak Lutfi ternyata. Dan Sunes membagikan sebelah belakang, Sunes yang tumbang. Lutfi versus Padi saat langsung dipasang stiker dan membuat Prince tumbang. Tergeletak tak berdaya. Termasuk dari tim Onyx. Mereka kembali tidak akan kehilangan turtle-nya. No perfect turtle untuk siapapun untuk kali ini. Dairen harus mundur ke belakang, ingat saya kami. Dairen kalau dia masih berjalan lagi berbahaya. Ternyata Kairi tidak mau tinggal diam, Kairi mau lebih. Langsung dapat poin di atas Dairen di sana nampaknya. Wah, ini harus reset dulu sih. RRQ mereka cuma 1 kill loh, Be. Tapi tempo mereka nggak turun sama sekali. Ya, seperti yang udah aku mention tadi kan, kalau misalkan dari bottom lane-nya aja menang, overextend team fight-nya udah menguntungkan buat Onyx, mereka nggak bakal menghentikan gerakan tersebut. Gak cuma 2000 gold, ternyata 4000 gold sekarang keuntungannya. Dan Kiboy mau buat di engage, apakah di shadow kill? Nggak kayaknya. Dan ini bener-bener banyak banget yang terjadi. Tapi jujur Lim, bener yang kayak lu bilang, RRQ bener-bener kehilangan momentum dan temponya. Onyx yang sekarang pegang kendali team fight-nya.
udah mulai menuju ke 5.000 gold lead. Turtle yang ketiga, aku rasa kalaupun emang dibiarkan untuk Onyx, ini bakal makin mendominasi. Tapi kalau RRQ ambil pun gak bakal menghentikan dominasi dari Onyx sekarang. Ido gak boleh termakan sih. Ido kalau termakan bahkan kali ini Ido posisinya gak punya flicker dan gak ada jalan untuk pulang. Lihat dibuka visionnya, dimakan informasi yang sangat valid, tidak ada flicker yang dimiliki dari Ido. Itu membuat satu statement bold untuk tim Onyx, makan. Iya, bahkan kayak lihat zoningnya tadi, Sans hanya mengeluarkan Hydra Strike-nya aja untuk connect ke arah Toy. Dan siapapun bisa dimakan sekarang. Kairi 302, Hunter Strike langsung ke Blade of Despair. Ini kalah hampir 1000 gold loh dari ke Jangdo nih, Be. Ya udah pasti ya, dan Lutfi yang kita ekspektasikan dari awal ada Glue, ada Kalea. Ini mungkin minimal banget nih ya, tumbangnya 5. Lihat point death-nya, dia 0. Dan dia sekarang udah punya Black Ash Shield. Dia akan menuju ke arah Dominance Ice. Dan semakin sulit lagi untuk ditumbangkan karena Idok sudah tumbang 3 kali. Dengan metode pick off yang sama kayaknya nggak bakal berfungsi 100% karena ingat, di sini RRQ tidak membawakan Kalea dan Beatrix, tapi mereka membawakan Kalea bersama dengan Moskow. Butuh scaling banget, butuh late game banget. Dan 5.000 gold tidak akan berhenti untuk snowballing. Onyx menuju ke turtle yang ketiga. Langsung setup. Oke, turtle yang ketiga kali ini. Walaupun tidak ada perfect turtle untuk kedua tim, tapi kembali lagi turtle sangat penting untuk di match Royal Derby dari game yang pertama. Mereka tidak mau kehilangan kembali turtle-nya, langsung ada vision yang terbuka sangat jelas. Hidup gak bisa masuk lebih dalam lagi dan melepaskan, mengikhlaskan turtle yang ketiga. Untuk tim Onyx 5.900 gold makin melambung jauh lebih tinggi lagi. Direct, everybody Direct! Instant damage langsung tidak bisa dipedut kembali dan bakal masuk dari tim Onyx. Mereka mulai masuk langsung ada satu Tsunami Slam. Tapi nampaknya Keyboy, itu dia yang sudah kita bicarakan. Tsunami Slam-nya hanya akan bertukar dengan Avatar Guardian. That's it. Rins yang dapetin purple-nya, tapi ya seenggaknya bukan dari Onyx ya yang dapetin buff. Sekarang Keyboy, dia tahu tugasnya, Be. Dia cuma maju ke depan buat ngebuang dari Tsunami Slam. Ya, screening, revitalize, abis itu EOG dan Sans di belakang tidak terdeteksi, Lim. Tidak terdeteksi. Sama sekali. Masalahnya kalau tidak terdeteksi, Obis! Sayang sekali dan bakal tidak pasar Kairi langsung mengeksekusi Risk. Ada jalan untuk pulang. Untungnya Sans itu kalau misalnya nggak miss, Idok bisa jadi point kill tambahan juga loh. Untung sekali miss. Iya, tapi Sans sudah kembali ya. Udah gila lagi dia, gue lihat udah terbang ke depan, recall doang mundur lagi. Tapi pressure itu yang sangat-sangat tidak akan lepas sama sekali. Dan Onyx Skylar. Oke, Skylar mampukah dia bertahan? Skylar sensitif pribadi tapi balik lagi dengan kondisi di setup oleh Keyboy, ditutup, deny rotasi. Ingat, mungkin nggak terlalu banyak yang aware tentang deny rotasi. Kenapa sungai itu selalu harus kita pegang? Kenapa sungai itu harus terlalu terlihat rotasinya? Supaya menutup jalan seperti Skylar ini. Ya, betul sekali. Apalagi ditambah dengan adanya Mountain Shocker dari Kairi ya. Itu bener-bener anti-geng banget, paket lengkap banget dari Onyx. Dan di bagian mid lane, Skylar sudah mulai grouping. Ini akan menjadi sinyal, apalagi 30 detik selanjutnya nih kita lihat 20 bahkan akan ada Lord. Dan udah Mountain Shocker, Onyx akan mencari target untuk bisa menguasai area sungai di bagian top lane. Oke, ke top lane, lihat Tunes. Sekalipun masuk, dia hanya menyentor ke arah nyawa. Retribution telah dikeluarkan, informasi yang didapatkan oleh para pasukan dari tim Onyx. Lihat mundur ke arah belakang Dairen, harusnya nggak boleh masuk lebih dalam lagi karena Lord muncul. Karena Toy masih belum memiliki power yang cukup, Profesor juga Lim. Itu dia, lagi-lagi ya. Sans masih sebagai zoning out terkuat nih dari Onyx. Free dari Lordnya, nggak bakal ada kontes juga. SOD ya hanya ngebuka vision doang, tapi 7.000 gold gue rasa nggak akan pernah Toy terpikirkan untuk masuk ke daerah tadi. Iya, itu namanya penyakit Moskow gila ya kalau dia sampai loncat ke dalam sana. Toy butuh farming banget buat sekarang. Terlihat dari 7.800 gold lead, Onyx bener-bener tidak terhentikan. Dan Sans dengan KDA-nya 305, Lutfi 106. Siapapun yang melakukan setup, seolah ini bener-bener oke. Line up-nya udah kuat. Skylar, dia mainin zaman force-nya. Dia mau memastikan kalau dia masih punya satu absorb damage tanpa dilindungi. Dan Dairen masih mau karena Skylar akhirnya Skylar termakan. Tapi dia bisa tinggal diam. Permasukan dari tim Onyx terkena shutdown. All in. Commit terhadap ke arah seorang Skylar. Oke. Skylar tadi bisa selamat. Dia mainkan absorb damage-nya. Tapi sayang sekali dengan over commit terhadap Skylar. Ini menandakan mereka tidak bisa mempertahankan base mereka dengan full power. Oke, tapi terlalu jauh sih tadi gue bilang juga Skylar-nya. Sementara, Tsunami Slam. Oke, Tsunami Slam, Purify berhasil membuat Sans selamat.
Only defense ini kali ini satu-satunya yang bisa dipecahkan. Udah dead shift sampai di situ. Regenerasi menuju ke arah Superminion masih bergerak di 3 lane yang berbeda, Lin. Ya. Tapi lihat zona yang dikuasai oleh Onyx ini susah banget loh untuk diambil alih sama RRQ. Ngebuka jungle mereka sendiri. Kayaknya perlu 4-5 orang sekarang, Be. Ya, karena backupnya cepat nggak sih? Ada EOG dari Keyboy. Keyboy tinggal bermain di area bush dan area river aja. Dia bisa datang dengan EOG. Sisanya itu bener-bener nempel, lengket banget berempat, Lim. Dan untuk memisahkannya butuh Lord seperti tadi karena emang Skylar lagi nggak punya penjagaan. Oke. Sekarang untuk mengejar ketertinggalan gold butuh effort dari RRQ. Lihat Zunesh. Farming sedikit diganggu, bener-bener di-freeze minionnya. Tapi itu lihat, Be. Enchanted Talisman dan Warrior Boots. Dari Skylar ini dia Harit dengan tipe yang sedikit berbeda ya. Dia punya defensif dari physical defense yang lebih kuat, bukan pakai Starlium tapi pakai Enchanted Talisman. Ya. Cooldown yang paling tepatnya 35% yang dibutuhkan ya oleh semua pemain Harit. Sehingga dengan mendapatkan 35% cooldown reaction itu cukup banget. Dan pertama karena lawannya adalah Moskov, jadi dia butuh banget sepatu untuk mempertahankan dirinya. Dan sekarang 50 detik menuju ke area dari Lord selanjutnya. Sudah pasti Onyx akan melakukan setup di area bush bawah. Tinggal menunggu siapa yang melakukan kesalahan buat sekarang dari RRQ. Siapa yang akan masuk ke dalam area bush yang seharusnya tidak mereka masuki perlahan-lahan di sini. Iya. Akan pelan sebenarnya temponya sampai ke Lord yang muncul. Karena Onyx juga hanya bisa ngasih pressure mereka dari kehadiran aja nih. Tapi Mountain Shocker, ini dia mode hunting seperti dari Onyx. Ya, mereka nggak mau ngelepasin ke arah Purple Buff untuk sosok seorang Zunes. Dia ingin mendapatkan semua buffnya di tangan dari Skylar ataupun dari Kairi. Udah that's it. Mau nantinya akan ada ultimate lagi untuk Kairi ketika di arah Lord, itu udah urusan belakang. Setidaknya memastikan Zunes tidak bisa dive in dive out dengan lancar, itu tujuan utama mereka kali. Ya, bisa. Tapi lihat dari RRQ nih, ini juga menjadi satu hal yang lumayan positif loh. Mereka kalah 7.000 gold, tapi mereka bisa menghindari teamfight sedemikian rupa. Hingga gold ini stuck. Seenggaknya dia coba untuk tetap farming di bagian atas dan Lordnya bahkan masih mau coba dikontes. Ya, walaupun cuma nanti adanya Moskov, tapi di pasangan Kairi juga bisa menahan damage yang terlalu besar. Burst damage dari Skylar dan juga kawan-kawan membuat para pasukan dari tim RRQ hampir aja Spear of Destruction mendapatkan satu Lord. Tapi itu dia, Dewi Fortuna masih berada di retribution dari seorang Kairi. Membuat RRQ kali ini hampir aja mendapatkan nafas tambahan, tapi tidak bisa. Sayang sekali, Lin. Oke. Reset kembali. Sekarang kita bahas soal high ground defense, B. 2 high ground defense dari RRQ. Nah ini dia, 2 high groundnya kayaknya bakal di-dive abis-abisan sama Lutfi. Lihat dia ada di Flicker, dia ada Winter dan Toy. Oh, Flicker. Ini berbahaya. Mendapatkan di depan sana dari Skylar melihat ada Zumes. Apakah bakal bisa beri konik untuk ke arah belakang? Jalan kaki. Zumes gak boleh masuk lebih dalam lagi. Bahkan Skylar berani banget menantang keributan depan sana sehingga Lord bahkan belum sampai ke arah base turret. Wah, Trilane Push ini bisa berjalan dengan cukup baik loh. Tapi ya, untung dari RRQ sekarang nggak ada korban dan full power dari RRQ. Let's see, mampukah mereka untuk bertahan? Oke, mampukah mereka bertahan? Karena Lutfi versus everybody akan memaksa menuju ke arah belakang. Dan di arah bottom lane, Toy mencoba untuk melakukan clear minion. Tidak satu turret mereka coba selamatkan. Tapi sayang sekali Super Minion masih bergerak di arah top lane. Tidak boleh terlalu terburu-buru. Vision yang cukup jauh. Zunes bahkan mau coba untuk clear minion, nggak mampu. Nggak dikasih sama Kairi untuk mendekat ke arah minion. Di-freeze begitu saja jalannya Idok. Mangsa ke dalam. Dapatkan satu point kill atas Lutfi. Setidaknya satu point kill yang sangat mahal. Distraction backline sudah diganggu. Dan tidak ada lagi. Dan masih dicoba. Warrior Manipulation for Device. Berarti saya coba ke belakang Toy. Langsung melakukan satu point kill. Siapa terjadi dapatkan. Kairi, what about situation? Dengan level yang lebih unggul. Yang tadinya sekarang disamakan. Tapi goldnya tetap gak bisa sama, Lin. Wow, level yang bagus, unggul. RRQ bagus. Gold yang jauh banget. Itu udah memang. Walaupun levelnya sama, tapi goldnya udah gak bisa. Itu belum masuk RRQ. Mereka under 10.000 gold masih bisa nahan, masih bisa defense, B. Ya, tapi semuanya berdampak karena Lutfi emang terlalu dive di sini. Di dalam area base turret. Dan dalam keadaan 4 melawan 5, aku lebih kagetnya. Yang dimana mereka benar-benar bisa menemukan satu celah untuk men-shutdown stuns. Dan Toy mendapatkan poin tersebut. Snowball mulai didapatkan, tapi ingat Lim, 9.000 gold ini bakal susah banget sebenarnya untuk di comeback. Selama pressure-nya masih sama, selama mungkin metode dari Onyx-nya untuk memberikan map pressure-nya masih sama, aku rasa RRQ bener-bener cuma nungguin Lutfi yang kayak tadi melakukan kesalahan
dan baru mereka tim fight-nya 5 lawan 4. Iya. Mungkin akan turun lagi temponya. Mereka nggak akan buru-buru lagi ya dari keduanya. Walaupun 9.000 gold bisa diakui RRQ, mereka tetap benar-benar bisa menjaga posisinya dengan baik, memancing adanya misplay. Dan jangan salah loh, kalau Lord kali ini nih yang diambil nanti mungkin di kontes sama RRQ dan RRQ yang dapat, ini momen bisa kebalik ya. Setuju, ingat ini Moskov late game. Kita tahu sendiri juga ada Yves. High ground defense-nya sangat kuat sekali. Dan emang bagaimana caranya Onyx untuk tetap mendapatkan Lord ini, itu yang bakal kita lihat perlahan-lahan karena lihat Idok yang bener-bener udah mulai screening di bagian area sungai. Dan berbeda sama Kiboy yang kayaknya bermain dari belakang. Wah. Oke, bermain dari belakang langsung menangkap Karpoy. Terperangkap di depan sana, untungnya masih punya flicker untuk mundur ke belakang. Hati-hati Kiboy bermain dengan flanking, itu muternya memang jauh banget. Tapi nampaknya Kiboy, dia mencoba untuk berperangkap di depan sana. Apa terus kalian? Bisa ingat, masih ada Kiboy, everybody, tapi Kairi tidak akan meninggalkan Kiboy di depan sana sendiri. Luffy is coming. Satu momen sudah dapatkan, gak ada pas di depan sana, tapi Toy gak ada flicker kembali. Sama Sport dan Tyler menutup jalan dari Toy. Walhasil Kairi nampaknya hampir saja ditumar, tapi dengan immortality presence yang dimiliki membuat timnya masih bisa selamat. Jika tumbang, di depan mata hanya ada Iris, di depan mata hanya ada Inox. Apakah mereka mempertahankan best turret mereka? Ini bencana. Royal Derby, player minion Sun, hilangkan dispense sama pos-pos secara PSK boleh mau terjadi. Tempakan, ini bencana. Clear. Memastikan dari tim Onyx mereka di clear itu saja, tidak terlalu terburu-buru dan membuat Onyx kali ini harus ada yang kedua, tapi nggak akan bisa mampu karena Toy is coming. Tidak semudah itu untuk menumbangkan RRQ. Zunes kembali ke lane of down dan kali ini Onyx diusir mundur. Oke, diusir mundur. Masih bisa dipertahankan ternyata ya. Ini bener-bener intens banget dan targetnya adalah minion, jadi wajar kalau masih bisa dipertahankan. SOD hanya memberikan informasi dan Lord kayaknya bakal tetap didapatkan sama Onyx. Ya, Sang Raja masih bertahan. Tapi nampaknya Toy di depan sana masuk lebih dalam lagi. Kiboy udah memprediksi dan itu dia Toy. What the retribution from Sunes. Berhasil menyelamatkan Lord, tapi nampaknya mereka harus hilang di depan sana. Sunes, what a retribution. Berhasil membuat RRQ Sang Raja dari segala raja memiliki nafas. Wah, ini aura comeback-nya mulai kecium nih, Be. Mulai tercium aroma-aroma comeback. Karena Lord udah diambil oleh RRQ. Sempat tadi kita bahas juga kalau Lord ini untuk RRQ lumayan berbahaya. Tapi 8.000-nya tetap nggak bisa bohong. Iya, tapi ingat juga di situ ada stance yang bakal nge-cut. Kayaknya nggak bakal menemukan siapapun juga. Agak sedikit nggak bijak kalau misalkan emang mau melanjutkan team fight. Dan tadi yang sangat disayangkan menurutku adalah bagaimana Zunes yang mendapatkan Lord tapi tidak siap dengan pertukaran item. Mungkin kalau dia bisa menukarkan item Quad Shadow-nya ready kembali, dia bisa escape sebenarnya tadi. Oke, Trek mengusir mundur dari Sir Siren. Berhasil mendapatkan satu turret minus dari apa yang dimiliki Lord dari RRQ. Memang tidak bisa dipungkiri karena terlalu banyak gold, terlalu banyak banget objektif netral. Tapi satu hal, nafas tambahan itu setidaknya membuat RRQ masih bisa bertahan di menit ke-19. Ya. Wah, bakal sampai di late game nih beda nantinya karena Onyx keunggulan gold mereka lama-lama ya itu tetap akan sama full itemnya. Max goldnya memang akan diunggulin tetap sama Onyx. Cuma ya nggak ada apapun yang different. Oh, Skelar udah ganti item, Be. Dia tahu nih paling kurang damage. Betul. Dia akhirnya memanfaatkan Starlium, begitu juga dengan Kiboy yang sekarang udah Blade Armor untuk menjawab bagaimana DPS dari Toy. Tinggal menunggu Lutfi nih. Karena Lutfi udah punya lihat ada yang terjebak. Gargoyle Shadow, jangan lupakan. Sudah Gargoyle Shadow langsung aja di belakang sana mencoba untuk menangkap ke arah Kairi. Last spear of distraction miss. Terbakar target mereka ke arah Kairi, permasukkan dari Timoni. Mereka memasakkan backline. Dan Skylar free hit yang menuju ke arah Toy. Tidak memiliki flicker lagi dan masukkan dari Timoni. Memporak-porandakan backline. Dan Dairon untungnya masih terlalu kuat. Bayangkan kalau Dairon gak kuat dan 2 orang hilang lagi. Mereka akan tabrak abis Lost Doll. 3 flicker, Be, yang keluar, Be, dari RRQ. Ini sinyal untuk ngelepas lagi kayak ini di Lord selanjutnya. Oh, jangan cuma di Lord, kayaknya mereka masih mau press di bagian bottom lane. Minion juga berjalan dengan leluasa dan Kairi dia habis beli Queen Swings. Mau team fight lagi seperti dari Onyx. Oke, karena mereka masih memiliki minion di arah bottom lane dan mid lane-nya bergerak dengan cukup lama. Para pasukan dari tim Onyx kali ini bakal coba dihantam langsung habis lane berintel sangat Toy. Gak boleh tumbang itu bakal menjadi santapan manis untuk para pasukan dari tim Onyx. Spear of distraction miss. Minion memang hilang, tapi bayangkan tidak adanya Dairon sebagai badan.
Toy dengan Riz, prehitter belakang, Toy versus everybody, mampukah Toy bertahan dan hilang itu saja sekejap. Luffy mengusir Pesca, belum terjadi dan ini bencana. Gila Sans, berhasil membuat Riz tenggelam di Pesca. Membuat terlepas dari tim Onyx, berhasil memenangkan. Gila, duanya one-sided game bro. Di season 16. Masih dicari tim yang bisa mengalahkan Onyx. Bahkan gak perlu match, gamenya dulu belum terkalahkan Onyx. Gila, Lagi-lagi Onyx Koko di kosong. posisi nomor 1. Dream Team, Perfect Team, itu deskripsi dari Onyx. 100% win rate game, 100% match rate juga. Masih belum bisa dikalahkan. Di minggu yang ketiga kali ini, dominasi dari Onyx makin menjadi-jadi. Sehingga membuat mereka semakin kokoh di puncak klasemen, apalagi dengan kemenangan barusan. Namun, kalau boleh melihat Ling, semakin lama game berjalan, memang Toy satu-satunya harapan saja dari RRQ. Tapi bayangkan sudah jual beli Immortal, sudah melakukan sedemikian rupa, tapi memang tidak bisa menghentikan bagaimana Mr. Konsisten dengan Ishunshin tadi ketika tim fight 7-0-12. Wow. Bayangkan jungler yang benar-benar luar biasa. Asli ini bener-bener nih. Kalau ditanya nih, wah mid lane yang enak apa bang? Mid lane yang enak itu semuanya enak kalau junglernya Kairi. Iya. Asli loh. Gak Dan tumbang bahkan sama sekali men. kita lihat. Makasih. Ya, Kita lihat Ji, Kairi sedikit Bogor di Ji, sana. lihat Ji, lihat Ji. Kairi Bogor. Udah langsung Even, aja. kita udah bilang loh dari awal, ini Glue sama Kalea bener-bener ngejawab buat Luffy, tapi nggak bakal kejawab juga karena emang damage-nya nggak ada sama sekali. Di tengah juga dia pakai spamming ya, kita lihat pakai DPS ya. Jadi ya nggak bisa berbuat banyak. Tapi kita langsung melakukan interview terhadap pemenang di Royal Derby Jilid 1. Langsung kita sambut Onyx Esports. Halo, dengan siapa nih? Halo. Skylar dan juga Luffy. Halo. Skylar. Halo, Hey. Mas. Apa kabar Skylar? Apa kabar Lutfi? Baik, Sehat. Oke, gimana pembuktian Skylar ternyata masih mendapatkan kemenangan atas Toy yang digadang-gadang Toy bisa menumbangkan Skylar nih di match ini. Oke. Kayaknya hoki. Apa? Hoki. Wah nggak keterima. Jawaban itu udah kita ban dari MPL. Yang lain coba Hoki ya. Bude udah gak ada. Mumpung bukan Bude, di ban itu jawabannya. Apa ya? Apa tadi lupa? Gimana Skylar menang atas Menang Toy? lawan Toy. Iya. Ya, senang sih. Kesulitan Udah, nggak? senang aja. Udah. Kesulitan nggak lawan Toy? Sulit banget soalnya jago banget. Apanya yang jago banget? Laning sama tim fight-nya. Oh, tim fight. Nah, Lutfi. Berkat Lutfi, Arlot, ini Astaga Lutfi bersinar nih di game 1 nih. Itu apa yang ngebuat Lutfi benar-benar bersinar sekali chemistry-nya sama Skylar loh tadi. Apa ya? Gara-gara kita ini sih sering berduaan. Hah? Berduaan main maksudnya kan? Maksudnya main kan? Ini apa aja nih? Bondingnya berarti apa aja nih? Main bola, terus ya apa lagi? Pingpong. Emang main pasti. main kita main yang kemarin. Main kemarin. Iya. Oh, tapi ini nih. Aktivitinya. Pengen tahu dong dari Skylar nih, kan Skylar juga mantan tim RRQ ya. Ngelihat ada jungle baru, Zunes, dan wah mekaniknya dahsyat. Gimana sih dari penglihatan Skylar? Lumayan sulit sih, soalnya kita nggak expect dia selincah itulah main atasnya. Agresif banget kan dia kan? Agresif. Oke, berarti kalau menurut mereka berdua agresif. Oke, kita tanya Skylar. Ini kalau menurut Skylar agresif. Nah, tadi Skylar itu kan berhasil menghadapi RRQ. Menurut Skylar, apa yang membuat kalian bisa menang atas RRQ? Karena ini sih kita lumayan mendominasi lah di waktu di early, terus kita lumayan disiplin kan, jadi kita ya alhamdulillahnya menang. Gitu. Wah, disiplin profesor. Lutfi sih, iya disiplin dan emang Lutfi sih. Aku nggak tahu ya, apakah Lutfi ngerasa Lutfi lagi
lagi bener-bener bersinar banget. Lutfi ngerasa nggak sih kayak ada improvement dari Lutfi dari musim ke musim, terutama di musim ini yang kayaknya udah mulai paling matangnya di sini? Kalau dari aku sendiri nggak ngerasa sih ya, kayak main biasa aja. Kayak main biasa aja katanya Ji. Padahal udah secanggih itu loh X-Planernya nih. Oh iya. Oke, Skylar, kita lihat di sini Skylar udah memberikan pembuktian untuk Toy. Nah, apakah Skylar di Royal Derby jilid kedua ingin bertemu dengan Toy lagi atau bahkan Skylar akan kasih kesempatan untuk Xavero bertemu dengan Toy? Nggak tahu sih, itu tergantung coaching staff juga yang mau mainin siapa. Oh, siapapun yang akan turun ya. Kalau yang paling nyusahin di game tadi siapa sih ini buat Skylar? Siapa ya? Banyak sih ya, Rins. Satu dong, target satu aja nih yang paling kayak target satu. Ya mungkin Diren sih gua. Oh, Diren? Diren? Enggak ikut sih. Sama gua juga digangguin tadi sama Diren. Oh dia oke, tenang. Kita nobatkan Diren itu menjadi yang paling ngeselin pas lawan Onyx tadi. Oke. Tapi Skylar perasaannya Royal Derby tapi kali ini di tim yang berbeda. Pasti beda dong. Apa ya? Nggak jauh beda sih, cuman kayak gua ngerasa apa ya, vibes-nya mungkin apa ya, Pi? Gantung, Pi. Apa kayak ini sih kayak sama-sama aja sih, cuman di sini kayak apa ya? Lebih bersatu kita. Bersatu. Aku penasaran sama Skylar sih. Mungkin aku akan lebih bertanya juga kayak Skylar di sebuah interview, apalagi di VT tadi ya sebelum kita memulai Royal Derby, ada quote on quote Skylar bilang sistemnya beda di Onyx. Nah, apa nih yang ngebuat sistemnya yang mungkin sebelumnya Skylar seperti apa, di Onyx seperti apa yang ngebuat bahkan Onyx belum kalah game loh, Skylar? Sistem. Kenapa nih? Lu diganggu nih ya, sorry. Apa tadi? Ya, sistem apa yang Skylar maksud di Onyx tuh beda sama tim-tim yang Skylar sebelumnya? Apa ya, Pi? Mungkin dari segi chemistry lebih ini sih cepat kita bersatu ya. Lebih cepat bersatu. Iya, soalnya ada bonding tiap minggu juga, jadi kayak lumayan mempercepat lah adaptasinya. Oke. Nah, kalau gitu kalau buat Lutfi, aku ada pertanyaan sedikit buat Lutfi nih, Ranger Mas. Tadi kan kita udah lihat ya, Lutfi ini kan berhadapannya sama Diren. Nah, leg kedua nih masih mau ketemu sama Diren lagi atau mau nyoba sama Res gitu? Mau coba sama Res mungkin. Soalnya kemarin ini kan si Res juga lagi win streak kan. Ayo coba Lutfi sampaikan pesannya. Res, leg kedua turun atau gimana undangannya mungkin? Enggak lah. Mungkin kan pernah setim juga kan. Ya pengen lawan aja. Oke. Pengen lawan atau pengen pembuktian ya? Oke, berarti yang terakhir dari Skylar boleh boleh minta salam-salamnya buat teman-teman Sonic yang udah dukung nih di online kita. Makasih banyak buat Sonic yang udah dukung kita dimanapun itu, terima kasih. Dan kita alhamdulillah kita kasih yang terbaik juga di match Royal Derby. Jangan lupa dukung kita besok lawan siapa? Alterigo ya? Alterigo. Benar. Oke, berarti ya terima kasih untuk waktunya Skylar, Lutfi. Semoga hasil baik selalu untuk Onyx ya. Kita bisa interview lagi nanti. Oke, bye-bye. Sukses selalu. Bye. Sumpah, Onyx no comment bro, aku bro, sumpah bro. Wah. Kita langsung ke klasmen win red loh. Iya. Masalahnya sini. Apapun karena belum main juga sih. Nah, sementara kalau lihat dari week yang ketiga, ini posisi yang gua rasa masih bisa berubah lumayan drastis, Be. Masih bisa berubah bahkan ya dari peringkat paling bawah pun ini masih bisa naik dengan kontennya. Thank you semua yang sudah nonton. 3 match gitu kan, masih lumayan banyak.